sekarang kita coba mulai. Nah, dari thinking introvert, ini potensi dasar dulu yang itu sumbernya datang dari belahan otak ya. Nah, fokus pertama kita di sini rasional. Jadi thinking, jadi kita udah tahu bahwasanya dia kecerdasannya berpikir. Nah, kemudian yang dipikirkan apa? Tentu hal-hal yang bersifatnya rasional. Nah, pertanyaan sekarang, rasional ini seperti apa maknanya? Nah, kalau rasional itu membuat keputusan berdasarkan logika analisa. Nah, kalau kita kemarin sensing, membuat keputusan berdasarkan panca indera. Nah, ini kenapa dia sama-sama kiri. Apa namanya sensing tadi butuh fakta yang sumbernya dari panca indera. Kalau ini butuh fakta data yang sumbernya dari cara berpikirnya dia. Nah, itulah perbedaannya antara rasional. Jadi rasional versi thinking sesuai fakta, rasionalitas versi sensing sesuai panca indera. Jadi ketika tidak dilihat dengan panca inderanya, maka dianggapnya tidak rasional. Nah, maka dia akan berpikir logis, analis, dan proses berpikir yang sistematis. Nah, itu ujungnya ketika dia berpikirnya rasional. Nah, orang yang berpikir rasional biasanya mengevaluasi pilihan mereka dengan menggunakan alasan dan penalaran logis untuk mencari solusi yang paling masuk akal. Jadi semuanya itu berdasarkan masuk akal apa tidak ya. Nah, kata kunci di sini harus ada alasan logis. Maka nggak tentu harus ada terlihat dengan panca indera. Makanya kalau dia ngelihat cuma dengan tabel, dengan algoritma, dengan mind map, itu bagi dia udah logis. Tapi kalau bagi orang sensing, itu tidak logis gitu kan. Nah, tidak konkret lah bahasanya orang sensing. Kalau bahasanya orang thinking itu tidak logis. Nah, apa contohnya kalau pada anak-anak? Nah, kata kuncinya tadi kalau rasional ini harus ada sebab akibat. Harus ada alasan. Maka kata contohnya misalkan pada anak-anak, dia kalau membeli sesuatu, membeli makanan, harus ada alasannya. Kenapa kamu beli makanan itu? Ya, karena harganya murah. Kalau kita ngelihat sekilas, kok kayak sensing? Belum tentu itu sensing. Bisa jadi alasan logis dia itu karena alasannya murah. Mungkin karena orang tuanya terbiasa menjejali dia, membeli sesuatu cari yang murah. Nah, maka bagi dia murah itu menjadi logis. Atau dia membandingkan, kenapa kamu milih yang ini? Karena yang itu lebih mahal, yang ini lebih murah, kan sama-sama kerupuk. Itu termasuk alasan rasional. Nah, kalau pada orang dewasa ya sederhana, dia merencanakan segala sesuatu ya dan membuat keputusan selalu ada alasannya. Pertimbangannya tuh ada hitung-hitungannya. Nah, ini yang kadang kan sering orang susah membedakan apa bedanya pelitnya orang thinking sama pelitnya orang sensing. Dia mengeluarkan uang berdasarkan alasan logis. Ya, ada sebab akibatnya. Dan itu harus masuk kepada perencanaannya dia, hitung-hitungannya dia. Kalau kita nggak paham, kita ngelihatnya kok kayak pelit amat sih. Ya mungkin nggak ada perencanaannya di situ, sehingga dia tidak mengeluarkan. Nah, gampangnya kalau rasional ini, saya dapat analogi sederhana buat teman-teman biar paham, itu seperti seorang detektif. Jadi dia fokus pada logika, cara berpikir yang benar, kemudian bagaimana dia memproses informasinya itu selalu mencari data, mencari informasi, melakukan investigasi mirip seperti cara kerja seorang detektif. Jadi untuk menghasilkan keputusan yang rasional, tentu dia harus butuh data-data. Maka dia mencari data. Nah, ujungnya nanti keputusannya jadi objektif. Jadi kalau objektif itu lebih kepada sikap ya. Bersikap objektif berarti membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta tadi. Jadi nyambungnya di situ tuh. Makanya kenapa mungkin dibuat Pak Farid ini disamakan ya sama seperti sensing kemarin. Jadi rasional dan objektif. Ketika dia bisa berpikir rasional, untuk bisa berpikir rasional ini dia membutuhkan data. Ketika ada data tadi, ini menjadi alasan dia membuat keputusan sehingga keputusan itu menjadi objektif. Kenapa dibilang subjektif? Kalau tidak ada datanya, maka dianggap keputusan dia keputusan subjektif. Nah, itu alasannya kenapa disebut objektif. Jadi tanpa ada pengaruh apapun, ya. Ketika tentunya pengaruh yang paling besar itu pengaruh orang, ya, pengaruh preferensi pribadi. Jadi dia membuat keputusan karena alasan pribadinya itu jarang orang thinking. Jadi dia membuat keputusan alasan karena ada orang, karena kasihan sama orang,
karena orang itu dekat sama saya, karena orang itu pernah nolong saya. Harusnya bias-bias seperti itu pada orang thinking tidak ada ketika dia membuat keputusan yang objektif. Nah, analoginya saya dapat ini mudahnya seperti seorang hakim. Jadi hakim itu ketika dia memutuskan sesuatu berdasarkan sumber-sumber yang rasional, yang datangnya dari saksi-saksi, dari sumber-sumber yang lain. Nah, itu analogi seperti hakim ya. Nah, contohnya kalau, tapi gini, fokusnya objektif ini pada fakta dan data yang nyata, yang bisa diverifikasi. Nah, itu kata kuncinya yang saya dapat. Jadi kalau dia tidak bisa verifikasi, verifikasi itu contohnya ada risetnya, ada ilmiahnya, kemudian ada rujukannya dari orang-orang yang dianggap kredibel di bidang hal itu. Jadi mirip seperti hakim. Jadi kenapa hakim itu meminta kesaksian dari seorang ahli, dari seorang yang memang dia berada di tempat itu. Itu salah satu cara dia memverifikasi. Nah, fokusnya data itu bisa diverifikasi. Jadi ketika data itu tidak bisa diverifikasi, maka dianggap dia bukan sebagai sumber data yang bisa diambil untuk membuat keputusan. Oke, kita masuk kepada kecerdasan, jenis kecerdasan. Ya, kita masuk di sini nih. Technical question. Kecerdasan yang membuat dia punya kemampuan atau sebuah kompetensi. Kalau yang di sini di catatan ini lebih kepada yang berhubungan dengan IT, dengan teknologi. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, segala sesuatu yang berhubungan dengan algoritma itu masuk ke dalam kecerdasan teknis. Tapi nggak itu semua, nggak hanya itu sebenarnya. Kalau dia bisa mengatur, mengelola, itu termasuk kecerdasan teknis, ya. Jadi nggak hanya jurusan teknik. Jadi karena seringnya gini, Pak, ini kan nggak jurusan teknik, nggak cocok untuk orang thinking, karena melihat teknik banget gitu kan. Ternyata enggak. Hukum itu termasuk teknik. Jadi cara berpikirnya itu mesti teknikal. Jadi kan nggak ada mesinnya di situ, nggak ada matematikanya di situ. Kenapa bisa sama orang thinking masuk hukum? Karena itu juga masuk ke dalam teknik. Nah, tapi kalau lebih fokusnya dia seseorang yang memiliki kemampuan teknik ini, dia mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Jadi belajar bagaimana menggunakan komputer, menggunakan mesin, menggunakan gadget, itu orang thinking paling cepat. Jadi nggak heran kalau pada anak-anak belajar main game itu cepat banget untuk orang thinking. Nah, segala sesuatu dia menggunakan cara kerjanya begitu. Jadi kecerdasannya seperti itu. Kalau ada dia sebagai HR gimana? Cara dia mengerjakan HR-nya. Dia menggunakan cara-cara teknik, yaitu bongkar pasang. Cocok atau tidak cocok. Ya, seperti mesin dibikinnya. Jadi manusia itu diibaratkannya seperti mesin, dibongkar, pasang, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Itu disebut kecerdasan teknik. Jadi nanti jangan tanya lagi kenapa dia cocok ya jurusan ini, padahal kan ini nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada logika-logikanya. Tidak. Sebagai IO misalkan dia manajemen, jadi contohnya misalkan ya, itu juga dia cara kerjanya teknik, ya, dia tidak apa namanya, tidak abstrak lah, semuanya pakai teknik. Nah, kalau contoh konkretnya, cara berpikir teknik ini gimana? Kalau dia membeli perangkat HP atau komputer atau laptop, dia fokusnya bukan pada fitur-fiturnya. Contoh kameranya bisa motret segini jauh enggak. Dia lebih fokus kepada ini kameranya kedalamannya berapa, terbuat dari apa, teknologi yang dipakai apa. Nah, itu cara berpikir teknik ya. Atau dia kalau pada anak-anak ketika ada alat-alat elektronik yang rusak di rumah, dia senang memperbaikinya, membongkarnya. Nah, itu juga berarti dia sudah menunjukkan kemampuan teknik. Nanti kalau teman-teman kasih contohnya ke orang tua, bisa seperti itu nanti, ya. Senang nggak Bu dia bongkar pasang alat-alat yang rusak? Nah, itu juga salah satu dia kecerdasan tekniknya sudah mulai kelihatan. Kita masuk ke potensi dasar. Nah, sekali lagi saya ulangi teman-teman, potensi dasar ini sebenarnya panduan cara kita bekerja, panduan cara kita menjalani profesi atau menjalani kehidupan. Jadi coba cross check teman-teman hari ini sebagai orang thinking introvert, kesehariannya sudah seperti ini atau tidak. Nah, kalau bisa nanti targetkan seperti itu. Nah, pertama peranan dia expert. Nah, apakah dia dianggap sebagai ahli dalam satu bidang yang dia sedang kuasai?
Nah, ini yang membuat kadang orang thinking kurang pede menyampaikan pendapatnya, analisanya, kalau dia merasa tidak ahli di dalam hal itu. Nah, ini yang membuat kenapa orang thinking suka galau, bingung mau ngapain, karena dia belum mampu menentukan expertise yang mau diambilnya seperti apa. Nah, jadi kalau definisinya, peran expert ini adalah memahami, menguasai, dan memecahkan masalah dalam bidang tertentu, ya, yang sangat-sangat spesifik. Dia butuh pengetahuan yang mendalam dan kemampuan analitis yang tajam. Nah, mereka akan terus-menerus memperdalam pengetahuan mereka melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi kalau selama masih ada level yang di atasnya lagi, itu akan dia kejar itu sampai dia disebut expert. Nah, di bidang yang dia senangin tadi. Jadi karena di sini kata kuncinya expert, nah ini menjadi panduan sama kita. Saya ada ketemu orang thinking itu, dia ngambil beauty. Beauty itu kan cocoknya untuk orang sensing, karena kan ada yang komen kayak gitu tuh. Iya, emang nggak ada yang bisa diteknikkan di dalam beauty itu tadi. Nah, akhirnya dia buka klinik kan. Nah, ketika dia buka klinik itu sesuai nanti dengan apa namanya, clue diri. Nah, kenapa kita harus melihatnya secara lebar gini supaya teman-teman nggak terpaku nanti ketika menentukan profesi, kok ini nggak ada ya di sertifikat, tapi kenapa dia mau milih itu? Nah, ngelihatnya itu harus secara keseluruhan, ya. Nah, bisa jadi dia mengambil ekspertisnya di kecantikan tadi, sehingga nanti ujungnya kita sarankan dia bikin klinik kecantikan, karena itu menjadi clue dirinya. Tapi jangan kita larang mengambil kecantikan, gara-gara tidak ada di sertifikat. Nah, justru dia ingin expert di situ. Yang kita mesti sarankan apa? Oke, kalau kamu ngambil klinik kecantikan, saya sarankan betul-betul lah expert di situ. Ambil spesifikasinya khusus. Klinik kecantikan apa? Khusus wajah, misalkan wajah aja, misalkan. Atau seluruh badan, seluruh badan. Jadi diambil spesifiknya. Maka kalau dalam bisnis dia konsultan manajemen, manajemen apa? Manajemen rumah sakit, manajemen apa namanya, bisnis UMKM misalkan, manajemen BUMN, itu dia mesti spesifik tuh. Makin spesifik makin bagus. Kenapa orang thinking ini tertarik menjadi expert, apalagi yang introvert ya? Nah, ternyata dorongan dari introvertnya itu yang membuat dia bisa tertarik jadi seorang expert. Jadi saya dapat ada 3. Pertama, dia tertantang untuk mendalami pengetahuan tadi. Jadi tantangan untuk mempelajari lebih dalam itu membuat dia memilih menjadi expert. Kemudian keinginan menjadi rujukan. Jadi kalau dia sudah dikenal sebagai ahli bidang A, ketika orang sudah menyebut nama dia, dia mendapatkan pengakuan akan keahlian itu tadi, dan dia menjadi satu-satunya rujukan. Ini yang mendorong dia kenapa ingin mengambil menjadi expert. Ya, dorongan dari dalamnya itu seperti itu. Nah, yang ketiga, ini saya dapat juga keinginan dia memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Karena kan semakin dalam itu semakin kompleks. Nah, ini membuat dia menjadi lebih tertantang. Jadi membuat dia tertarik nih untuk memecahkan masalah yang makin rumit. Nah, kalau bahasa Pak Pari itu sering bilang gini, orang thinking ini selalu mencari yang susah. Makin susah makin senang dia. Nah, itu motivasi 3. Ya, tertantang untuk mendalami, tertantang untuk memecahkan masalah yang paling kompleks, dan dia ingin menjadi rujukan. Pengakuannya dapatnya dari situ tuh. Nah, kita masuk efektif. Efektif ini output per standar. Dulu saya di awal sulit membedakan antara efektif sama efisien. Sampai saya dijelaskan Pak Farid baru saya mudeng. Nah, saya coba jelaskan dengan cara yang sama. Nah, efektif ini pada kemampuan mereka untuk bertindak secara efisien. Ya, efisien itu sebenarnya cocok bahasanya orang sensing. Tapi karena dia mampu efektif, otomatis efisiennya dapat. Tapi efisien versi thinking itu berbeda dengan efisien versi sensingnya. Dan dia terstruktur, memecahkan masalah dengan pendekatan rasional dan berbasis data. Jadi efisiennya dia karena ada datanya, ya, karena dia sudah mengolah sumber dayanya, sumber daya data tadi secara optimal. Nah, dia berfokus pada hasil yang nyata dan terukur. Jadi disebut output per standar tadi. Outputnya tadi keluar
karena sudah diukur dengan kepastian. Nah, kalau belum diukur dengan kepastian, maka outputnya tadi tidak menjadi standar. Nah, dia menggunakan metode yang terbukti efektif. Jadi kalau sudah ada satu metode yang terbukti efektif, mereka lebih cenderung percaya pada metode itu, ya. Dan memastikan bahwa semua langkah diambil dengan cara yang logis dan terencana. Nah, logika inilah nanti ujungnya jadi mesin atau menjadi sebuah algoritma yang berulang-ulang, kemudian dijadikan mesin lah, supaya dia tidak menggunakan tenaga lagi. Nah, apa bedanya efektif sama efisien? Kalau di efisien, ini dia menggunakan tenaga, karena kerajinannya dia bersedia berulang-ulang. Efisien versi orang sensing tidak mengeluarkan uang, karena menggunakan tenaga. Tapi efisien menurut orang thinking tidak mengeluarkan tenaga. Nah, muncullah efektif. Contohnya gini, daripada membeli mesin yang harganya misalkan 10 juta, ya kan? Untuk menstempel yang berulang-ulang, misalkan stempel lah. Daripada mesin itu dibeli harganya misalkan anggaplah 5 juta. Bagi orang sensing, mengeluarkan uang 5 juta itu bagi dia tidak efisien. Maka dia lebih rela, udah nggak apa-apa saya lakukan aja stempelnya berulang-ulang. Nah, orang thinking melihat itu masuk kepada logikanya. Ini kalau dilakukan terus-terus yang namanya kita capek kerjanya. Kenapa dijadikan mesin aja? Maka mereka merubahnya menjadi sebuah mesin. Mungkin menghasilkan, habislah biaya 5 juta untuk menghasilkan mesin tadi. Tapi dia sudah tidak mengerjakan lagi berulang-ulang. Nah, ini efisiennya versi orang thinking. Makanya dibahasakan beda sama Stephen itu efektif. Nah, makanya kalau orangnya thinking efektif, udah pasti efisien. Tapi orang efisien belum tentu efektif. Contoh lah, saya ngalamin sendiri sama orang tua saya gini. Mah, ngapain saya mesti catat berulang-ulang pembelian orang ini di buku? Kenapa nggak saya masukkan ke komputer aja? Bagi ibu saya, itu tidak efisien. Lebih efisien itu nulis langsung di buku. Nah, bagi saya efektif. Nggak harus ngulang-ulang nulis di buku, tutup, masukkan ke komputer, nanti tinggal lihat lagi. Nah, kalau ibu saya senang dia mengulang-ulang di buku tadi, dibulat-lihat, diulang-ulang lagi. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian certainly. Certainly ini kepastian. Artinya orang-orang thinking ini mencari yang pasti-pasti aja, yang realistis. Nah, ini kan ada kesamaan nih nanti dengan orang sensing. Kan orang sensing itu juga cari yang pasti-pasti. Nah, sekali lagi, kepastian versi sensing mesti terlihat dengan panca indera. Itu baru namanya pasti. Tapi kepastian versinya orang thinking sesuai dengan data. Ada datanya udah cukup sama dia. Ya, gampangnya gitu ya. Sederhananya gini lah. Orang thinking pakai CCTV, melihat ada anaknya di dalam CCTV, sama dia udah jadi kepastian. Karena dia sudah menggunakan teknologi tadi. Tapi sama orang sensing, belum tentu itu sebuah kepastian. Sebelum dia sampai ke rumah melihat langsung. Nah, itu bedanya kepastian versi thinking yang menggunakan teknologi tadi dengan kepastian versi sensing. Kalau kita kaitkan sama thinking, berarti kepastian versi logikanya dia. Jadi harus realistis, nggak bisa main prediksi. Kemudian kepastian versi thinking ini berdasarkan logika tadi ya, bukan panca indera ala sensing tadi. Nah, kebutuhan mereka untuk memiliki kepastian dan kejelasan dalam situasi yang mereka hadapi, mereka lebih suka bekerja dengan data yang akurat. Jadi kalau datanya nggak akurat, itu bagi mereka nggak pasti. Nah, disinilah nanti kendala, kenapa kita punya orang thinking nanti, ini pengalaman ya, kenapa kerjanya bersalahan, kenapa kerjanya tidak benar gitu. Artinya data yang dia dapat tidak lengkap, tidak akurat. Sederhananya begitu. Nah, kemudian mengikuti prosedur yang telah terbukti. Nah, kenapa dia tidak sesuai cara kerjanya? Berarti prosedur yang dia kerjakan tidak benar, atau prosedurnya tidak ada, atau prosedurnya tidak kita kasih. Nah, itulah alasannya kenapa thinking ini nggak perform pekerjaannya. Kemudian dia mampu membuat rencana yang terperinci untuk menghindari ketidakpastian. Jadi kenapa dia selalu membuat rencana-rencana? Ini yang membuat alasan kenapa orang thinking lama, lama bertindak. Karena dia selalu membuat dulu nih. Nah, supaya apa? Ada kepastian. Itu tujuannya. Nah, dengan menggunakan kepastian ini, tipe thinking dapat merasa lebih nyaman.
dan percaya diri dalam membuat keputusan dan mengelola situasi. Nah, dari sini nanti teman-teman tahu kenapa anak thinking itu tidak pede. Jadi sederhana cara menyelesaikannya. Kasih prosedurnya yang lengkap, kasih prosedurnya yang jelas supaya dia pede menjalankannya. Makanya kalau di Stephen ini ada teman-teman promotor yang thinking, yang Stephen ini tidak ada SOP-nya, tidak ada manual book lengkapnya, itu bagi orang thinking agak sulit menjalankannya. Kecuali dia memang punya pengalaman ya di bidang yang itu. Nah, kalau dalam contoh anak-anak, dia mengikuti permainan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa dia menjalankan itu? Karena itu sebuah kepastian. Harapan ini artinya keinginan dari dalam hatinya, ya, ya wish. Jadi kalau dia disuruh berdoa ketika misalkan ulang tahun atau ada meteor lewat, silakan make a wish. Nah, Anda sebagai orang thinking introvert, inilah harapan yang harus betul-betul didoakan, dimintakan. Nah, itu maksudnya harapan. Jadi ketika harapan ini sudah sudah terpenuhi sama orang thinking, itu sudah aman tuh bagi orang thinking. Nah, ternyata harapan ini begitu saya pelajari pola parenting di buku Solver, mengelola ini salah satu treatment. Jadi kalau ada anak thinking bermasalah, maka kasihlah dia kesempatan untuk mengelola. Nah, itu termasuk bagian dari solusi. Nah, orang thinking ini selalu ingin mengelola, mengatur. Jadi wajar kalau pada anak-anak suka ngatur orang tuanya, suka ngatur temannya, suka ngatur cara bermain. Nah, di sini nanti teman-teman suka keliru. Pak, ini anak saya thinking. Tapi kalau dalam permainan, dia yang sering ngatur-ngaturin temannya. Berarti kan dia punya kemampuan leadership. Nah, dari mengelola inilah dia terlihat seperti punya kemampuan leadership. Tapi bukan berarti dia feeling. Ya. Nah, ini tujuannya kita mempelajari lebih dalam ya. Supaya kita tahu irisan-irisannya dengan yang lain. Kesempatan ya untuk menjalankan sesuatu ya dengan kepintarannya dia, dengan kemampuannya dia. Ya, sesuaikan dengan usia dan kompetensi. Nah, harapan mengelola ini itu menjadi mencerminkan kebutuhan mereka nah, untuk memiliki kontrol. Jadi ketika mereka diberi kesempatan untuk mengelola, mereka punya kontrol, harus punya kontrol. Jadi kalau mereka nggak punya kontrol untuk mengatur, itu sama aja. Maka bagaimana caranya mereka supaya punya kontrol? Ada yang namanya kewenangan, ada namanya SK, ada namanya surat pengangkatan. Seremoni untuk menunjukkan di depan banyak orang bahwasanya dia diangkat untuk melakukan itu. Kalau itu nggak ada, bisa jadi orang tinggi nggak mau mengerjakannya. Walaupun kita sudah dari mulut kita mengatakan, ya udah kamulah yang ngatur. Terus kita ngeliat, ini kok nggak jalan-jalan dia ngaturnya. Karena nggak ada itunya. Nah, itu yang mereka juga harapkan. Nah, Ya surat perintah gitu ya Pak, macam surat perintah. ya harus ada SK-nya. Atau minimal di depan karyawan yang banyak itu, bos itu tadi menyampaikan, hari ini saya angkat si Polan untuk menjadi ini. Tugasnya seperti, baru dia mulai bekerja. Tapi selama itu belum ada, dia nggak akan mau. Makanya ini yang seringkali orang tua keluhkan, Pak, anak saya kenapa nggak mau nggak mau bekerja, nggak mau ini, Pak, nggak mau disuruh. Padahal kan saya sudah bilang kamu yang ngatur ini, tapi nggak ada seremoninya di depan yang lain. Nah, sehingga harapannya itu nggak kesampaian untuk mengelola tadi. Jadi harus ada SK-nya lah, mudahnya gitu ya. Pengukuhan gitu ya. Pengukuhan ya. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya pengakuan. Ya, polanya pengakuan. Atau ada sertifikatnya pengangkatannya. Nah, mereka berusaha, Ya. nah ketika Apa mereka, job desk ya Pak? Job desk-nya jelas gitu. Jadi ada batasan job desk-nya gitu. Jadi kalau dia di luar job desk itu ya enggak gitu. Kalau enggak disebut di job desk, job description gitu. nah adanya job desk itu bagian dari rasional. Bagian dari cara kerja dia yang harus rasional. Ikut job desk tadi. Ikut produk, ikut SOP yang ada. Oke ya berarti. Ini harapan tuh kayak keinginan dari dalam dirinya yang itu nggak ingin disebutkannya. Jadi begitu orang memberikan itu bagi dia itu sebuah kemewahan.
Sama seperti orang sensing ketika dikasih uang 10 juta. Kebahagiaannya sama tuh. Maka nanti ketika dia dikasih kesempatan mengelola tadi, dia akan memastikan segala sesuatu dilakukan dengan cara terencana, efektif, dan sesuai dengan standar-standar yang sudah dia tetapkan atau yang sudah ditetapkan sama bosnya. Ya, prosedural yang sudah ditetapkan sama bosnya. Mereka merasa lebih nyaman dan efektif ketika mereka dapat mengambil tanggung jawab dan mengelola proses dengan pendekatan yang terukur dan objektif, serta meminimalkan ketidakpastian dan risiko. Nah, ini juga menjadi sumber, kemarin saya dapat cerita itu dari Tika itu, suami istri, thinking ya, kalau salah suaminya thinking, istrinya feeling. Itu bermasalah rumah tangganya, karena saya langsung tebak, ini tinggal di rumah mertua ya? Iya. Nah, ketika tinggal di rumah mertua, apalagi di rumah perempuan tadi, nah dia tidak punya kesempatan mengelola rumah tangganya. Dia tidak punya wewenang mengelola rumah tangganya, dan itu pasti akan menjadi gangguan terus selama pernikahannya. Nah, sementara istrinya feeling tidak mau jauh dari ibunya, jadi bertahan di rumah keluarganya dia. Nah, bagi orang thinking itu harapannya dia tidak terpenuhi. Itu contoh kasusnya tuh. Nah, jadi kita sederhana ngelihat masalah-masalah orang tuh di situ. Nah, contoh kalau di anak-anak jika keluarga piknik, kita mau piknik nih. Kita percayakan sama anak kita untuk membuat daftar apa aja yang perlu dibawa. Ya, makanan apa aja yang perlu dibawa. Kemudian kita suruh anak kita mengatur jadwalnya. Jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Itu juga salah satu memunculkan potensi mengelolanya anak thinking. Cuma begini teman-teman, kalau kepada klien yang hasil tes tipenya Anda hasilnya anak-anak, Anda jangan jelaskan anak ini punya kemampuan mengelola. Jangan begitu. Karena dia masih anak-anak. Nah, kalau saya selalu menjelaskannya, Bu, ini berpotensi punya kemampuan mengelola. Nah, kalau potensi itu belum terlihat, Ibu bisa munculkan potensi itu dengan cara, misal ketika Ibu piknik, Ibu kasih dia kesempatan untuk mengatur barang-barang apa aja yang mau dibawa, kemudian Ibu kasih dia kesempatan bagaimana membuat jadwal selama piknik ini apa aja jadwal-jadwalnya. Nah, kalau dia mau dan dia lakukan, Ibu lihat hasilnya, sesuai nggak? Nah, itu yang disebut potensi mengelola. Begitu cara menjelaskannya, teman-teman. Karena ini hasilnya untuk orang dewasa banget kan. Nah, di sini saya sudah tampilkan contoh-contoh ya untuk anak-anak. Jadi Anda tinggal menyampaikan pola bahasanya seperti itu aja. Nah, kemudian arah merek. Arah merek ini personal branding ya. Dia ingin dikenal seperti apa. Nah, orang thinking karena dia peranan terbaiknya itu expert, maka itulah yang menjadi personal brandingnya dia. Jadi akan terkenal kemampuannya menguasai sesuatu karena keahliannya. Nah, keahliannya itulah yang menciptakan identitas unik, ya, yang membuat dia kuat di bidang tertentu, sehingga dikenal luas sebagai pakar yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut. Nah, ini juga pernah ada kasus saya dapat pertanyaan, ini kan orang thinking, kenapa dia memilih profesi yang unik banget, yang belum pernah ada gitu? Ya, mungkin unik itu bagian dari keinginan dia untuk jadi ahli di situ. Bukankah dia seperti intuiting? Kan unik tuh yang dia pilih. Nah, jadi trigger dia memilih itu bukan karena uniknya, ya, karena dia ingin menjadi orang yang satu-satunya ahli di bidang itu. Jadi kan kayak bias mirip kayak orang intuiting tuh, ya kan? Ingin menjadi orang satu-satunya yang pertama menemukan. Kalau orang thinking kan inovasi, orang satu-satunya yang ingin menemukan. Nah, kalau orang thinking ini enggak, triggernya karena dia ingin ahli di situ. Nah, sehingga kenapa dia tertantang? Ya karena ini baru mungkin, atau belum terlalu famous. Nah, atau dianggapnya unik. Jadi itu triggernya dari situ. Nah, contohnya dia mengambil spesialis ya. Ini kemarin ada yang nanya kan di grup kita, apa bedanya dokter umum? Dokter umum tuh khusus untuk TE, nanti yang dokter TI ini dokter spesialis. Jadi semakin spesialis semakin bagus. Nah, saya dapat tips ini. Kriteria menjadi expert ya. Pertama dia harus mendalam. Jadi teman-teman ngeceknya gini, kalau apakah itu sebuah expertise yang cocok dia pilih atau tidak. Ada 4 kriterianya yang saya dapat.
pengetahuan itu mendalam atau tidak, bisa didalami atau tidak, atau sekedar sampai secara umum aja. Kalau itu tidak bisa didalamin pembelajarannya, maka itu tidak masuk atau tidak usah disarankan untuk dia mengambil keahlian di bidang itu. Kemudian dia khusus atau tidak, ya, makin spesifik makin bagus. Nah, kemudian dia butuh pembelajaran yang makin lama makin bagus. Jadi kalau pengalamannya makin lama, ya pengalamannya dia makin luas, ya, tapi bukan teorinya makin luas ya sebenarnya. Jadi pengalaman dia makin lama di situ mempelajarinya, waktu dia belajarnya makin lama, kemudian ada tingkatan-tingkatannya, itu makin bagus. Kemudian kontribusinya harus signifikan, ya. Artinya gini, tidak bisa ekspertisnya dia ini itu di dicampur adukkan dengan ekspertis yang lain. Nah, itu nggak bisa tuh. Walaupun nanti misalkan sering kan kalau kita berobat itu kan, saya pernah bapak saya masuk rumah sakit itu ada tiga dokter spesialis yang ada di situ, spesialis bedah, spesialis jantung, ya kan. Nah, ada suatu lagi spesialis kalau nggak salah anestesi, ya, untuk membuat dia bisa pingsan. Saya heran, kenapa penyakitnya satu ini, tapi spesialisnya ada tiga gitu, yang ada di ruangan itu. Karena memang nggak boleh nyampur, dan dia nggak boleh ngambil bidang orang lain. Itu kayak gitu tuh, ciri-ciri yang expert. Nah, kita ambil tabiat terhadap uang. Nah, ini seringkali beririsan sama orang sensing nih. Berhitung, ya, ketat dalam membelanjakan uang sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhannya, sekali lagi mesti pendekatannya pakai rasional. Pendekatannya hati-hati, pendekatannya ada kontrol di situ. Jadi, kalau dia tidak diberi kewenangan mengontrol keuangan tadi, maka cenderung orang TI ini bisa jadi tidak berhitung, malah boros. Jadi kenapa ada pertanyaan, Pak ini thinking kenapa boros? Pertama coba cek, dia punya kewenangan nggak ngatur itu? Kalau nggak punya kewenangan, ya dia suka-suka aja. Jadi ketika dia punya kewenangan, kemudian kita kasih target, kita kasih prosedurnya, ini harus hemat, harus begini-begini misalkan, itu justru dia bisa. Nah, dia punya kontrol dalam mengelola keuangan. Nah, fokusnya pada perencanaan yang cermat, memastikan bahwa uang yang mereka keluarkan benar-benar dibutuhkan dan memiliki nilai yang sepadan, serta selalu memikirkan dampak logis dari setiap keputusan finansialnya. Kalau orang thinking mengeluarkan duit, mesti ada dampak logisnya. Kalau orang sensing mengeluarkan duit, mesti ada dampak psikisnya. Itu bedanya di situ tuh, orang sensing sama feeling. Kalau orang sensing dampak psikisnya apa? Mungkin pada dirinya, ya, dia menjadi lebih tampak cantik, tampak menawan, misalkan begitu. Dia mengeluarkan uang untuk itu. Kalau feeling mungkin gengsi ya. Kalau feeling itu bahasa gengsi. Tapi ada satu lagi, pride, kebanggaan, rasa harga diri, kegagahan, marwah, rasa bangga, ada keangkuhan misalkan. Itu juga bisa jadi stimulus orang thinking introvert ini membelanjakan uangnya. Ya kalau kemarin teman-teman bilang kan ada yang jawab di grup itu, ya saya mungkin dia membeli jam yang harganya miliaran, ya itu bagian dari pride. Nah, kalau dikaitkan sama sensing, belum tentu sensing mau beli yang harganya miliaran. Nah, itu ya bedanya pride. Kalau saya ngelihatnya, kebanggaan pride-nya pada orang thinking itu jauh lebih tinggi nilainya daripada orang sensing. Orang sensing mahal pun dia, kalau dia beli, kemungkinan itu bukan karena pride, karena FOMO, karena ikut-ikutan, karena temannya beli. Kecenderungannya seperti itu kalau orang sensing mau beli sesuatu yang mahal. Atau mungkin karena memang uangnya banyak. Nah, dia merasa kalaupun kukeluarkan tidak mengganggu yang lain gitu duitnya. Tapi bukan karena ada kebanggaan, tidak. Nah, orang sensing itu membeli sesuatu karena pride itu jarang. Biasanya karena niru-niru atau FOMO. Tapi kalau orang thinking itu pintu masuknya dari pride. Itu yang bisa bikin dia hemat banget,
atau bisa bikin dia yang bisa jadi pintu masuk dia jadi boros, ya, mengikutin pride-nya dia, kebanggaannya dia. Maka kalau ini udah overdosis bagi teman-teman yang thinking, pride-nya digeser, jangan dari kebendaan. Kalau orang sensing mungkin pride-nya dari kebendaan benar, dari materi benar. Tapi kalau orang thinking, pride-nya mesti digeser berdasarkan kepintarannya. Nah, bentuk jasmani ini tidak banyak informasi yang bisa didapat, walaupun saya nyari rujukannya dari riset-riset ilmiah. Ini betul-betul kalau saya perhatikan, benar-benar hipotesanya Pak Farid banget. Memang ada bentuk tubuh yang piknik, yang piknis. Tapi definisinya itu sangat berbeda. Nah, jadi memang ini ada satu penemuan dari psikolog yang dia melihat, dia menghubungkan antara bentuk tubuh seseorang dengan karakternya. Nah, ternyata bentuk tubuh yang piknik ini punya karakter seperti ini. Nah, kalau teman-teman cari rujukannya, itu nggak sejalan dengan konsep Stephen yang dimana dia thinking. Nah, itulah kenapa Pak Farid bilang, Anda konsep Stephen bisa memframing konsep yang ada di luar. Tapi konsep luar dimasukkan ke Stephen, Anda bingung sendiri nanti, jadi ambigu. Nah, tapi saya coba penjelasannya ini betul-betul real dari Stephen. Ya, ini yang dari Pak Farid ya. Bentuk piknis ini yang tebal itu artinya tulangnya besar. Nah, jadi tulangnya besar. Nah, kadang terlihat pada bahunya lebih tebal. Ya. Nah, cuma badannya kecil. Nah, lebih tebal dibandingkan, kalau di sini kan lebih tebal, memiliki tulang yang tebal dibandingkan daging dan otot. Nah, yang paling ciri khasnya pada orang thinking introvert itu badannya kecil. Saya ngelihat beberapa orang TIT itu rata-rata kecil. Cenderungannya kecil dan tungkai kaki lebih panjang. Jadi proporsi antara tungkai kaki itu disebut tungkai kaki itu dari pusat sampai ke tapak kaki itu disebut tungkai kaki. Ya. Nah, dari pusat ke leher itu disebut mesin. Nah, porsi panjangnya itu tidak proporsional. Itu pada orang thinking dominannya begitu. Makanya kalau mereka membeli baju, itu cenderung bajunya lebih panjang, kepanjangan karena mesinnya pendek. Nah, tapi kakinya malah kepanjangan. Sehingga pada tipe yang ini kurang cocok kalau dilihat sebagai model. Ya. Tapi itu membuat dia jadi gampang, ringan dibawa kemana-mana. Sudahlah kecil, mesinnya kecil, jadi lebih ringan. Nah, kalau aktivitas yang bagus untuk orang thinking ini, Anda coba analisa apa aja yang menggunakan tulang. Ya, kalau di sini saya catatkan angkat besi, tinju. Pak Farid pernah bilang tuh renang gaya kata. Saya pernah nanya, kenapa gaya kata itu untuk orang thinking? Karena seseorang itu dikatakan hebat berenang gaya kata ketika dia punya tendangan yang kuat. Seperti kata yang menendang dengan kuat ke belakang, sehingga dia majunya bisa lebih jauh. Nah, orang thinking karena dia punya tulang yang kuat, itu tendangannya tuh lebih kuat dibanding tipe yang lain. Itu alasannya kenapa gaya kata lebih pas untuk orang thinking dibanding gaya bebas. Ingat saya waktu zaman solver kemarin, ada salah satu solver yang thinking, itu diajarin Pak Farid duluan gaya kata. Sementara kami semua gaya bebas. Nah, kamu sini, turun. Nah, coba kamu gaya kata dulu katanya. Gimana gaya katamu? Nah, karena udah dicoba 2 kali gaya bebas, orang-orang thinking itu kaku, kelepak-lepuk gitu kan, kayak kayak orang hampir mau tenggelam. Nah, jadi yang thinking-thinking tadi dikumpulin, akhirnya dicoba belajar gaya kata dan ternyata lebih cepat. Ya, jadi sama proses belajar. Tika itu kan ada, Tika ketika latihan berenang saya bilang sama coachnya, Coach Daniel. Zaman dulu saya di awal bilang, Coach, ini anak ini thinking, coba di awal gaya kata aja, jangan gaya bebas. Nah, akhirnya anak kami yang ini dua-dua udah jago berenang dengan gaya bebas. Yang si thinking ini akhirnya minder kan, karena merasa dia kalah. Akhirnya nggak mau berenang. Nah, itu udah saya prediksi tuh di awal. Jadi nanti nggak mau berenang nanti ujung-ujungnya kalau dia udah merasa kalah. Sampai sekarang tuh mau disuruh berenang lagi agak susah. Nah, itulah hebatnya Stephen tuh ya. Oke, sekarang kita masuk sekarang expert. Nah, ini bagaimana menjelaskannya kepada anak-anak?
kita bilang begini, Bu, dia punya potensi seperti ini, expert. Maka supaya potensi ini keluar, maka lakukanlah aktivitas-aktivitas seperti ini. Nah, contohnya gitu ya. Kayak kita perlu nih memahami apa definisi dari expert versinya Stephen. Nah, kalau kita pada orang dewasa, kita cek dari 10 personality genetik ini kan ada 10 nih. Mana yang bagi Anda yang thinking introvert yang paling perform? Ya, ada 2 aja atau ada 3 aja yang perform dan itu konsisten dan itu bisa di-up, itu udah cukup banget untuk buat orang berhasil. Untuk buat Anda sukses itu udah cukup. Nah, pertama expert. Ini kalau definisi pendeknya, ahli, pandai menguasai sesuatu, menyukai keahlian. Jadi mereka ini selalu berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang teknis. Ya, sekali lagi teknis, bukan abstrak ya, atau juga bukan fisik banget, dengan pendekatan yang logis, objektif, dan analitis. Mereka mengutamakan efektivitas, ketepatan, dan fakta dalam pekerjaan mereka. Nah, ini tadi sama. Kenapa mereka suka jadi expert? Karena tantangan untuk bisa menjadi rujukan atau sumber informasi, hal-hal teknis. Nah, yang mungkin bagi banyak orang yang mungkin belum banyak orang menguasainya. Nah, itu alasannya mereka menjadi expert. Atau kalau pada anak-anak, dia tertarik mempelajari dinosaurus. Dinosaurus saja yang dipelajarinya. Spesies-spesies yang lain dia nggak mau pelajari. Nah, itu berarti perform nih apa namanya bakat expertnya. Nah, kadang ada orang tua, kenapa sih kamu sukanya ini terus belajar binatang yang lain dong? Justru jangan disarankan seperti itu. Berarti bakat expertnya sudah perform. Ya udah kita dojolin aja terus sampai dia tua dinosaurus. Syukur-syukur dia bisa jadi dokter dinosaurus kalau dinosaurus masih ada. Contohnya begitu ya. Jadi gak usah langsung dibantah. Nah, kalau dia senangnya itu biarin aja itu. Nanti kalau teman-teman punya klien seperti itu, Pak dia sih mempelajarin itu aja, nggak ada yang lain. Udah biarin aja. Berarti potensi expertnya sedang keluar. Nah, itu yang bagus. Karena gini teman-teman, dari 10 ini belum tentu pada setiap anak itu 10-nya muncul. Maka nanti setiap orang tua itu mesti melihat dari 10 ini mana yang perform. Maka fokuslah di situ. Itu nanti membedakan antara pilihan profesinya, pilihan jurusannya. Itu nanti yang membedakan pilihan minatnya. Karena bakatnya yang mana yang muncul dari yang 10 ini. Nah, biar kebayang gini lah. Saya kagetkan sama orang intuiting. Intuiting itu kreatif. Tapi kreatif yang muncul bakatnya dalam yang mana? Kan nggak semua kreativitas dia bisa. Saya sampai sekarang kreativitas mewarna itu, menggambar itu nggak bisa. Kreativitas mau bermain musik nggak bisa. Nah, tapi kreativitas mengarang quote-quote itu paling bisa. Nah, jadi makin spesifik kan. Sama yang expert ini, expertnya di bagian apa dia senangnya. Nah, maka itu aja yang didalamin. Jangan dijadikan masalah. Pak, kenapa dia nggak mau belajar yang lain? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Nah, kemudian bakat on time pada orang thinking. Nah, kalau Anda orang thinking nggak bisa on time, berarti ini bermasalah nih. Ya. Atau memang dia nggak punya bakat on time. Nah, kalau dia nggak punya bakat on time, sederhananya gini, ketika dia milih, saya pengen bisnis event organizer, tapi bakat on time-nya nggak perform, maka Anda nggak usah sarankan. Sederhananya begitu tuh. Nah, supaya ada korelasi antara bakat sama pilihan profesi. Nah, definisi singkatnya, on time ini tepat waktu dan menuntut orang untuk tepat waktu juga. Jadi dia tepat waktu, maka di saat yang sama dia juga menuntut semua orang tepat waktu. Makanya seringkali orang-orang thinking ini akan akan bad mood lah, bahasa mudahnya, ketika ada orang berjanji sama dia tidak tepat waktu. Karena itu bagian dari tuntutan, bagian dari bakat on time. Jadi dia untuk dirinya dia on time dan dia juga meminta orang lain untuk on time.
Nah, kenapa dia butuh on time? Karena orangnya terorganisir, disiplin, dan sangat efektif. Mereka tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Sehingga dia mampu mengelola waktu dengan baik. Kalau pada anak-anak, contoh on time itu gini. Kalau dia udah terbiasa tidur jam 9, maka dia akan mengeluh atau uring-uringan atau udah mulai sibuk ketika mendekati jam 9 belum ada tanda-tanda mau tidur. Ya. Misalkan jam 9 kurang 10, dia sama orang tuanya masih di luar rumah. Itu udah mulai gelisah tuh. Karena bakat on time-nya itu sudah memanggil dia untuk tidur jam 9. Nah, ini kadang orang tua tuh sukanya gini nih. Pak, kenapa ya Pak? Anak saya itu kok rewel banget ya? Eh, eh, tiba-tiba, misalkan tiba-tiba dia rewel. Nah, menuntut untuk pulang cepat, ya kan? Itu kenapa ya gitu? Bisa jadi kan ada bakat ini, bakat on time. Ada jadwal yang dia mau kerjakan. Atau juga gini, kenapa ya Pak? Anak saya kalau udah terlambat sekolah udah nggak mau sekolah. Karena dia udah ngitung, ini bakal telat. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Itu tadi berarti dia punya bakat on time. Nah, orang tua yang kadang mematikan bakat on time ini tadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibikin menunda-nunda dan atau terlambat. Nah, itu kasus-kasus yang sering ya pada anak-anak seperti itu. Kemudian anak-anak yang langsung mengerjakan PR-nya ketika sampai di rumah, ya kan, karena dia sudah terbiasa dengan on time, itu juga menunjukkan dia punya bakat yang on time. Tapi ada juga nih thinking introvert yang nggak on time. Berarti dia bukan thinking dong, Pak. Nah, sekali lagi teman-teman, 10 ini mana yang paling perform? Kalau itunya nggak perform, mungkin dia perform di tempat yang lain. Ya, jangan langsung punya asumsi, berarti hasil tes TP-nya salah dong. Berarti dia bermasalah dong. Jangan begitu cara melihatnya ya. Nah, terschedule. Nah, terschedule ini masih sejalan dengan on time ya. Tapi di sini bukan apa namanya? Lebih di sini di fokusnya bagaimana dia membuat kegiatan itu terencana waktu demi waktu, runtutannya ada atau dia sistematis. Nah, ini punya irisan sama orang sensing, teman-teman. Nanti teman-teman sering tuh dapat klien begitu. Atau biasanya orang sensingnya sih yang punya, saya juga terjadwal kok, kata dia. Nah, apa bedanya terjadwalnya pada sensing sama orang thinking? Nah, eh, terjadwalnya orang sensing itu kecenderungannya adalah runtutan, runtutan. Jadi runut. Nah, kalau terjadwalnya atau terschedule-nya versi orang thinking ini nggak harus runut. Nah, nggak harus runut, dia bisa mengelolanya dengan baik. Tapi kalau orang sensing cenderungnya runut. Begitu tidak runut, itu dia jadi masalah. Kalau orang thinking bisa runut, bisa juga tidak. Jadi dia bahasa mudahnya kalau schedule ini saya analogikan timeline. Teman-teman pernah nggak lihat timeline kerja yang pakai tabel-tabel? Ya kan? Kadang di hari yang sama itu ada beberapa pekerjaan yang dilakukan. Nah, bagaimana membuat itu? Orang thinking paling jago. Tapi kalau orang sensing belum tentu bisa sejago itu. Membuat timeline yang seperti tabel-tabel itu tadi. Nah, bagaimana mengatur waktu dan kegiatan dengan sistematis, ya, serta selalu mengikuti rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan mereka secara efektif. Jadi kalau mereka sudah buat rencana, sudah buat plan, itu cenderung mereka agak gelisah ketika rencana itu terganggu. Contoh lah ya, dia hari ini tidak ada rencana untuk ke mall. Nah, tiba-tiba temannya ngajak ke mall. Itu sampai kapanpun Anda bujuk dia kayak manapun, nggak akan mau dia. Ya, nggak akan mau. Karena memang nggak ada rencana. Nah, kalau dia udah seperti itu, kita kadang salah paham. Ih, nggak setia kawan. Ih, macam-macam kan persepsi kita kan. Nah, padahal itu bagian dari bakat terschedule. Ya, bagian dari bakat terschedule. Karena apa? Ke mall tidak ada rencana hari ini. Nah, kalau contoh-contohnya nanti tinggal kita baca aja ya.
Tunggu poin apa lagi yang saya garis bawah sini. Oke, satu lagi ini poinnya. Sekali lagi karena dia thinking, jadwal tadi dia harus punya kontrol atas jadwal tadi. Itu satu lagi kuncinya. Jadi kalau dia nggak punya kontrol, maka sulit dia memberikan jadwal, sulit dia merencanakan, atau sulit dia menjadwalkan. Ini yang membuat saya seringkali menganjurkan kepada orang-orang thinking ini, ya, mau introvert atau extrovert, Anda paling bagus bisnis EO, event organizer. Nah, karena Anda dikasih kontrol untuk mengatur orang, dikasih kontrol untuk merencanakan segala kegiatan. Nah, cuma di situ juga masalahnya ketika itu keluar dari jadwal dia, kadang orang thinking ini rusak moodnya. Ini nanti nyambung sama paradoks. Nanti ada paradoksnya berkaitan sama ini. Oke, kalau pada anak-anak, ya contoh terjadwal itu misalkan, nanti kalau teman-teman bilang ke orang tua, Bu, ini contoh atau kebiasaan yang bisa diberikan kepada anak-anak supaya dia muncul bakat terjadwalnya. Misal, setelah dia membereskan mainan, ya selesai bermain, kemudian dia mengetahui waktunya akan digunakan untuk hal lain seperti makan malam atau tidur. Jadi dia udah tahu jadwal nih, main jam sekian, tidur jam sekian. Nah, atau nanti bangunnya besok jam berapa. Ya, ketika dia sudah dibuatkan jadwal itu dan dia mau menjalankan jadwal tadi, maka ini anak ini sudah perform nih bakat schedule-nya. Nah, teman-teman bisa cari cerita seperti itu. Nah, independen. Nah, independen ini mandiri ya, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, mampu bekerja sendiri. Ini definisi singkatnya. Nah, buat orang intiting, ini definisi panjangnya. Nah, kemampuan mereka mengambil keputusan secara mandiri, itu masuk kepada kategori independen. Kemampuan mereka menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang logis, itu juga masuk dalam independen. Menghargai otonomi. Jadi kalau dia menghargai otonominya seseorang dan orang tadi menghargai otonominya dia, itu dalam bekerja ataupun dalam kehidupan pribadinya dia, itu di bagian dari independen. Itulah kenapa ini sering salah pahamnya orang gini. Kenapa orang thinking itu nggak mau nolong orang, padahal dia udah nampak orang itu butuh pertolongan. Bisa jadi di kepalanya dia itu bukan otonomi saya, itu bukan wilayah saya gitu. Nah, makanya dia kesannya kayak kaku, nggak punya perasaan. Nah, itu bisa masuk dari sini juga. Jadi itu, saya nggak punya kuasa di situ, ngapain saya harus menolong dia? Maka bagaimana caranya supaya dia menolong kita? Nah, kita berikan dia kuasa, otonomi tadi. Nah, mereka cenderung memiliki kepercayaan yang kuat terhadap penilaian mereka sendiri, ya. Nah, jadi dan tidak suka terlalu bergantung pada orang lain. Tapi bukan pada penilaian orang lainnya, bukan berarti orang thinking ini juga tetap dia selalu punya pemikiran apa ya yang dipikirkan orang tentang saya. Itu tetap selalu ada pada orang thinking walaupun dia logis. Tapi kata kuncinya dia tidak bergantung pada orang lain. Itu kenapa alasannya orang thinking ini sulit untuk diajak belajar kelompok. Nah, belajar kelompok, belajar diskusi karena itu bagi dia tidak independen. Karena bagi dia itu bergantung sama orang lain. Nah, ini alasannya ya. Jadi nyambungnya itu di situ. Itu kalau pada anak-anak lebih senang bekerja mengerjakan PR-nya sendiri daripada dibantu orang lain. Nah, lucunya ini kalau ada bakat-bakat anak-anak seperti ini, kalau orang tuanya nggak paham, dia kepengen nolong tuh. Sehingga bakat independennya hilang. Nah, independen ini juga membuat mereka kurang kolaboratif ya, kurang bisa diajak kerjasama tim tadi. Oke, contoh sederhana pada anak-anak itu ketika memilihkan baju, biarkan dia memilihkan sendiri. Ketika dia mampu menetapkan baju yang dia pilih, kemudian kita tanya, kenapa kamu milih itu? Kalau keluar alasan logis, berarti anak ini sudah punya kemampuan independen. Jadi sudah bisa muncul bakat independennya. Nah, kemudian fokus. Nah, ini memiliki kecenderungan untuk berkonsentrasi pada sesuatu. Jadi pada sesuatu hal. Dan ini bisa beda-beda tergantung timingnya. Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu, dia bisa fokus di situ. Definisi panjangnya, kemampuan mereka untuk mempertahankan konsentrasi pada tugas yang mereka anggap penting. Itu kata kuncinya tuh. Jadi nanti kejawab,
Pak, kenapa anak thinking saya nggak fokus? Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Tinggal dicek, itu penting apa tidak menurut dia. Jadi kalau ada orang dewasa curhat, aku kok susah fokus ya? Emang kamu ngerjain apa? Saya ngerjain ini. Menurut kamu itu penting nggak? Nah, biasanya dia sulit menjawabnya. Oke, kalau dia menurut penting. Terus, kalau itu penting, apa hubungannya? Nah, di mana letak pentingnya? Mampu nggak dia menjelaskan? Nah, kalau dia nggak mampu, bisa jadi itu nggak penting. Makanya dia susah fokus. Nah, itu jadi kata kunci fokusnya orang thinking. Nah, kemudian dia mudah mengabaikan gangguan eksternal. Jadi kalau itu dianggapnya penting, maka dia akan gampangnya gini, kalau itu dianggapnya penting, bagi dia mudah untuk mematikan HP. Bagi dia mudah untuk eh, menghindari gangguan-gangguan dari luar eksternal. Ya contohnya HP, TV dimatikan segala macam. Maka kalau ada ini yang membuat saya selalu bilang ke orang tua itu yang punya anak thinking. Kalau anak thinking ibu belajar sambil dengar musik, belum tentu dia fokus. Tapi coba ibu tanya, kenapa dia dengar musik? Nah, karena ada beberapa anak orang-orang thinking yang dewasa, apalagi mahasiswa, pernah saya nanya, kenapa kamu belajar bisa sambil dengar musik? Ternyata jawabannya sama. Ini jadi pengalaman sama teman-teman. Musik yang saya dengar, Pak, itu aja sebenarnya. Yang saya sudah tahu syairnya, yang saya sudah tahu ininya. Jadi itu sebenarnya untuk menghilangin distraksi dari gangguan yang lain, kata dia. Jadi ketika saya dengar musik, saya bisa tidak mendengar suara ribut-ribut adik saya. Saya tidak lagi mendengar suara ribut-ribut orang tua saya. Itulah gunanya saya mendengar musik. Tapi lagu yang saya dengar, biasanya lagu yang saya sudah hafal. Kenapa kalau nggak hafal, saya bilang. Biasanya nanti jadi pikiran, Pak, syair itu, kata dia. Nah, maka dia tidak akan mau mendengarkan lagu-lagu yang tidak dihafalnya, supaya tidak jadi pikiran. Nah, itu ada dua mahasiswa thinking yang pernah saya tanya seperti itu. Jadi dia mampu mengabaikan gangguan eksternal dan dia bisa menetapkan tujuan serta prioritas secara sistematis. Kalau dia bisa tahu prioritas mana yang penting dan tidak, itu berarti dia sudah mampu bekerja secara fokus. Nah, ujungnya nanti mereka jadi mampu membuat jadwal, manajemen waktunya bagus. Jadi itu nanti nyambung sama bakat terjadwalnya tadi. Otomatis nyambung sama bakat on time-nya tadi. Nanti dia triggernya dari mana dulu kan? Oke, tadi contohnya sudah saya kasih tahu ya. Nah, sekarang truk. Truk ini seksama ya. Saya tidak menggunakan definisi bahasa Indonesia. Saya lupa siapa yang nanya. Pak Farid, kenapa pakai bahasa Inggris? Nah, dia bilang definisi bahasa Inggris itu lebih pas kata dia, lebih distintif dibandingkan saya menggunakan definisi bahasa Indonesia. Itulah kenapa personality ini dia pakainya bahasa Inggris. Nah, pernah ada dulu yang kepengen menerjemahkan pakai bahasa Indonesia, sama Pak Farid malah dimarahi. Anda coba cari vocabulary bahasa Inggris, kata dia. Itu lebih distintif ketika dia pakai bahasa Inggris. Nah, truk ini seksama, teliti, penuh perhitungan sebelum bertindak dan menyeluruh. Jadi kalau ada anak thinking gerasak gerusu, bertindaknya tanpa pemikiran, kurang hati-hati, itu berarti bakat truknya tidak muncul, ya, tidak teliti dia. Dari mana datang kemampuan bakat ini? Dari kemampuan mereka memperhatikan detail demi detail. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara detail di sini, karena kita bahasnya thinking, jangan personifikasikan dengan detailnya versi sensing ya. Sekali lagi, detailnya versi sensing sesuai dengan panca indera. Detailnya versi thinking sesuai data, sesuai fakta. Ketelitian ini selalu menggunakan pendekatan yang sistematis, ya, memastikan ketepatan serta kualitas tinggi dalam pekerjaan. Jadi kata kuncinya di situ menggunakan perhitungan sebelum bertindak. Itu kata kuncinya. Jadi kalau pada anak-anak bakat truk ini bisa terlihat mengerjakan tugas di sekolah, dia nggak gerasak gerusuk langsung ngumpulin. Dia periksa lagi, dia evaluasi lagi beberapa kali, udah pasti baru dia kumpulin. Jadi kalau ada misalkan orang thinking, pekerjaannya itu selalu salah, dan Anda selalu mengevaluasi lagi pekerjaannya, ini berarti bakat truknya kurang perform, kurang dilatih. Nah, itu ciri khas yang orang ini punya bakat truk, penuh perhitungan sebelum bertindak. Jadi nggak gerasak gerusuk lah kalau bahasa kita. Nah, kemudian mekanistik,
sistematis. Nah, gampangnya gini, apa-apa harus sesuai dengan sistemnya. Nah, sistem ini bisa datangnya dari sistem yang dia buat sendiri, bisa juga datangnya dari sistem yang sudah ada, ya dari SOP yang sudah ada, atau dari kurikulum yang sudah ada, misalkan. Nah, dia menggunakan pendekatan sistematis tadi untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Jadi kalau tidak ada sistematisnya, biasanya ngeblank orang ini, nggak tahu dia mau ngapain. Nah, beda kalau sama sensing. Sensing itu kalau nggak ada pengalaman. Nah, beda ya. Nah, orang thinking, walaupun tidak ada pengalaman, tapi kita kasih tahu nih, SOP-nya seperti ini, sistematisnya seperti ini. Walaupun dia tidak punya pengalaman, dengan kemampuan logisnya, dia bisa mengerjakannya. Itu bedanya nanti dengan sensing. Tetapi sistematis ini ada kata kuncinya juga nih. SOP ini mesti dia yakini itu sudah terbukti atau tidak, sudah proven atau tidak. Nah, kalau sudah proven, baru dia bisa yakin, baru dia bisa mau menjalankan. Jadi menggunakan prinsip dan mekanisme untuk menemukan solusi dan menunjukkan kepatuhan pada prosedur untuk memastikan konsistensi dan efektivitas. Nah, kata kuncinya lagi, dia akan patuh pada prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang kadang nanti berlawanan, bertemu nanti dengan paradoks, di mana orang thinking ini seperti patuh, bukan patuh, kepatuhan inilah membuat dia susah keluar dari zona nyaman. Jadi kita bahas yang di paradoksnya. Nah, kalau pada anak-anak, mekanistik ini nanti bisa kelihatan ketika mereka bisa melakukan rutinitas-rutinitas yang sudah terjadwal sama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya misalkan nih udah bikin jadwal harian dia dari jam sekian sampai jam sekian, ini nih pekerjaannya. Ketika dia mampu mengerjakan itu tanpa keluhan, itu berarti dia mekanistiknya udah jalan. Ya, gampangnya itu mesinnya udah jalan. Jadi seperti mesin banget. Jadi salah besar kalau ada orang thinking yang keseharian hidupnya itu tidak ada jadwal, ya rutinitasnya tidak tercatat. Prudent ini bijaksana. Saya agak cepatkan sedikit, contohnya nggak terlalu banyak saya buat ya, biar mencari jalan tengah, coba jangan terlalu lama ya. Nah, prudent ini bijaksana, hati-hati dalam mengambil tindakan. Jadi kemampuan mereka untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi keputusan dengan matang, menghindari resiko yang tidak perlu dan merencanakan untuk masa depan. Nah, di sini nanti ada irisan sama orang intuiting. Saya juga Pak jago membuat rencana masa depan. Saya sudah tahu harus mau ngapain. Nah, datangnya kemampuan itu dari data-data yang sudah mereka pelajari. Dari situlah mereka bisa membuat rencana masa depan. Atau biasanya dari rencana-rencana 5 tahun belakangan itu mereka analisa itu menjadi prediksi untuk rencana masa depan. Jadi masa depan versinya thinking tetap harus ada data. Tapi masa depan versinya intuiting itu benar-benar dari intuisi, ya. Belum tentu, bukan belum tentu, dipastikan datanya tidak ada, atau datanya minim, atau datanya cuma sebatas hipotesa. Nah, dia sudah bisa merencanakan. Kalau ini tidak. Nah, jadi kata kuncinya data itu mesti akurat, informasi itu mesti tervalidasi, sehingga baru dia bisa membuat keputusan yang bijaksana. Kok kayak orang feeling, keputusannya bisa bijaksana. Nah, kalau orang feeling mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Kalau orang thinking, bijaksananya datang dari pertimbangan data, ya, hasil dari analisa data, hasil dari informasi yang dia kumpulkan. Kalau orang feeling, hasil dari mengumpulkan semua keluhan-keluhan orang, curhatan-curhatan orang. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dia membuat keputusan yang bijaksana. Nah, bedanya di situ ya. Oke, contohnya kalau pada anak-anak itu, yang mana mau saya ambil ini? Nah, contohnya apa? Tindakan hati-hati pada anak-anak yang bakatnya sudah mulai kelihatan. Kalau dia mau berbuat sesuatu, dia selalu bertanya atau meminta klarifikasi sama orang tuanya. Ma, boleh nggak aku melakukan ini?
itu berarti anak itu punya bakat prudent. Nah, cuma akan menjadi over ketika sudah berulang dia nanya-nanya lagi. Berarti dia bukan bakat prudent, itu namanya bakat takut, ya. Karena kalau prudent itu begini, kalau sudah sekali diklarifikasi atau 2 kali divalidasi, dia nggak akan nanya lagi. Tapi kalau nanya terus, itu bukan bakat prudent, itu takut membuat kesalahan, berarti takut dimarahi orang tuanya. Jadi nanti kalau Anda ketemu klien yang ngeluh, anakku ini selalu apa-apa yang mau dikerjakannya selalu bertanya. Nah, Anda cukup validasi. Kalau saya nanya, Bu, maksud Ibu apa-apa itu apa aja gitu. Apa aja, coba di list bilang. Nah, nanti dari situ kita analisa. Kalau itu sesuatu yang berulang, berarti anaknya takut. Nah, kemungkinan Bu, dia takut. Tapi kalau sekali 2 kali dia minta validasi, itu apa namanya, salah satu dari bakat dia hati-hati. Ya. Atau dia ketika ditanya nggak langsung menjawab, ya mikir dulu. Nah itu termasuk bakat prudent. Ini juga yang membuat kadang orang thinking ini lama menjawab sesuatu ketika ditanya. Ya, responsible ini bertanggung jawab. Ya, kata kuncinya menunjukkan komitmen kuat terhadap tanggung jawab. Tapi harus dikasih tanggung jawab dulu, baru dia punya komitmen. Dan nanti gini, kenapa nih anak thinking punya bakat tanggung jawab? Kok dia nggak pernah tanggung jawab? Pernah nggak itu disampaikan sebagai sebuah tanggung jawab? Pernah nggak itu dijadikan aturan atau dijadikan perjanjian sehingga itu menjadi sebuah tanggung jawabnya dia, menjadi wewenangnya dia? Kalau sudah pernah, itu biasanya dia akan bertanggung jawab di situ. Tapi kalau belum pernah, biasanya dia tidak. Nah, itu yang sering ya, yang saya pernah dapat pertanyaannya gitu. Pak, dia punya bakat tanggung jawab, kenapa itu tidak, kalau dia punya barang tidak tidak rapi, tidak selalu berantakan gitu. Nah, diajarin dulu gitu ya pintu masuknya. Oke, satu lagi, dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, ini salah satu juga ciri-ciri orang yang punya tanggung jawab pada thinking. Menjaga komitmen serta kesepakatan yang telah mereka buat. Nah, kemudian mengutamakan hasil yang akurat. Ya. Nah, karena itulah mereka menjadi sosok yang dipercaya karena dapat diandalkan untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Jadi itu poin-poinnya di situ ya. Nah, kalau dalam anak-anak, nah kalau di anak-anak itu contoh bertanggung jawab tuh gini. Kalau kita sudah kasih dia wewenang, sudah kita kasih tanggung jawab, kita nggak perlu ingatkan lagi dia untuk mengerjakan itu. Tapi dia mengerjakan, berarti bakat tanggung jawabnya sudah jalan. Nah, cuma masalah gini, kalau kasus yang pernah saya jumpai, orang tuanya terlalu cerewet, selalu mengingatkan. Akhirnya si anak ini malas, akhirnya nggak dikerjain dia. Nah, kalau dari pengalaman saya, Anda nanti bisa tuh ketemu kayak gitu. Bu, mungkin Ibu terlalu sering mengulang-ulang. Ya kan saya cuma ngingatin, Pak. Nah, itu biasanya orang sensing itu. Ya, pertanyaannya gini, Bu. Bagaimana cara kita mengetahui apakah bakat tanggung jawabnya ini muncul atau tidak? Ya, nggak usah diingatkan. Kalau tidak diingatkan, tapi dia sudah mengerjakannya sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, berarti dia punya bakat tanggung jawab. Tapi kalau harus diingatkan baru dia kerjakan, berarti dia tidak punya bakat tanggung jawab. Maka secara nggak langsung ibu yang mematikan bakat tanggung jawabnya tadi dengan syarat selalu mengingat-ingatkan. Kan sudah diberi wewenang, ngapain lagi kita ingatkan? Nah, tapi kalau dia masih diingatkan, nah berarti bakat tanggung jawabnya nggak keluar. Nah, ini termasuk untuk orang dewasa juga. Sudah tahu nih SOP pekerjaan dia, tapi selalu diingatkan karena lupa atau apa gitu. Berarti tanggung jawabnya nggak ada. Nah, itu contohnya ya pada anak-anak. Nah, terakhir skema. Skema ini skematis ya. Adalah sebuah bakat atau kecenderungan untuk merencanakan dan mengorganisir secara terstruktur dan sistematis. Nah, orang dengan cara kerja seperti ini membuat dia mampu berpikir jauh ke depan.
Nah, sekali lagi, kenapa dia punya kemampuan berpikir jauh ke depan? Berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Ya, berdasarkan rencana-rencana yang dia sudah buat. Dari situlah dia punya kemampuan analisa ke depannya. Tapi sepanjang-panjangnya orang thinking menganalisa ke depan, itu tetap akan kalah sama prediksinya atau hayalannya orang thinking. Tetap akan kalah jangka panjangnya. Nah, mengorganisir sumber daya dan informasi dengan baik. Kemudian menyusun strateginya dengan jelas untuk menghadapi tantangan-tantangan. Oke, itu yang paling penting ya. Nah, indikator dia itu ada 3 indikator, sesuatu itu disebut terskematis dengan baik. Ada urutannya, ada strukturnya, dan ada kejelasannya atau validitasnya jelas. Ya, bisa dikonfirmasi ya. Jadi ini 3 indikator seseorang itu bekerjanya skematis. Nah, pada anak-anak ini kecenderungannya ya, mereka sering bertanya tentang jadwal atau langkah-langkah apa yang harus diikuti sebelum mereka melakukan kegiatan tertentu. Nanti kalau aku mau sekolah, nanti sebelum sekolah aku harus ngapain? Nanti kalau aku mau pergi les, sampai di tempat les aku harus ngapain? Nah, ini berarti dia membutuhkan skematis, cara bekerja yang terskema. Atau mereka mau pergi ke taman. Nanti kalau aku pergi ke taman, aku butuh waktu, aku dikasih waktu berapa lama? Nah, aku pulangnya nanti jam berapa? Ini berarti dia sudah muncul tuh bakat terskemanya. Itu contoh-contohnya pada anak-anak yang muncul bakat terskematis. Atau ketika orang tua memberikan tugas, dia langsung nanya, langkah-langkahnya seperti apa? Step-stepnya seperti apa? Habis ini aku ngapain? Habis ini aku ngapain? Nah, itu berarti bakat skema. Nah, kadang orang tua salah paham, dibilang anaknya, masa nggak ngerti sih gitu aja. Nah, kalau sudah pernah diajari beberapa kali, dia masih nanya, ini berarti dia takut membuat keputusan. Itu aja tandanya pada orang thinking. Kenapa dia takut membuat keputusan? Karena ketika dia mengambil keputusan sendiri secara mandiri, diomeli. Akhirnya dia menjadikan itu sebuah ketakutan. Nah, males lah ambil keputusan, nanti diomelin. Oke teman-teman, cukup sampai di situ dulu. Untuk yang 10-nya, 4 kata kunci ini mudah ya. Jadi ketika mengambil profesi ataupun aktivitas ekstrakurikuler, ambillah yang menggunakan daya nalar, mengandalkan logika dan teknis, membutuhkan daya pikul yang kuat. Ini saya ngambil di buku Pancarona ya. Nah, tulang itu artinya bisa definisi benar-benar tulangnya kita, atau bisa secara bahasa abstrak. Bahasa abstrak itu punya daya pikul yang kuat. Artinya begini, pekerjaan itu sulit banget, ribet banget, atau banyak banget masalahnya dalam pekerjaan itu. Perusahaan ini gara-gara COVID hampir mau tumpur, hampir mau kolaps misalkan. Nah, itu kan ribet banget tuh. Nah, orang thinking itu dengan kemampuan dia bisa menyelesaikan masalah itu. Itu yang disebut daya pikul yang kuat. Jadi secara abstrak bisa seperti itu maknanya, atau betul-betul tulang. Ya, daya pikul kuat misalkan dia jadi tukang angkat barang. Jadi kalau kayak di Jakarta itu di Tanah Abang kan ada tukang pikul tuh, tukang pikul barang. Ya itu kan yang diangkatnya kan berat-berat. Nah, itu juga masuk. Ya, dianggap sebagai daya pikul yang berat. Karena dia punya kemampuan, karena tulangnya ini kuat, dia bisa ngangkat barang yang berat. Karena memang dia punya kemampuan untuk memikul itu. Nah, mandiri artinya dikerjakan sendiri, penuh otoritas. Jadi kata kuncinya tuh, dia dikasih ke otoritas sehingga dia bisa mengerjakannya secara mandiri. Selama tidak ada otoritas, maka orang thinking itu tidak mau mengerjakan. Jadi harus ada jelas clear otoritasnya. Kemudian mendalam, membutuhkan keahlian dan penguasaan yang lebih spesifik. Nah, cara belajarnya menalar bacaan untuk mendapatkan logika, intisari. Nah, di sini saya buat metode-metode menalar bacaan itu, contohnya membaca secara aktif, betul-betul membaca. Kemudian dia membuat ringkasan, ditulis ringkasannya. Nah, kalau ada dia pertanyaan-pertanyaan dari yang dia baca, dia tanyakan secara kritis. Nah, makanya kan di grup itu saya bilang teman-teman baca e-booknya Stephen. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang
Anda nggak ngerti. Nah, kalau orang thinking tuh, kalau ada kayak kemarin kan ada yang nanya di grup kita, apa bedanya segitiga yang terbalik antara di buku e-book sama di slide ya kan? Itu kan pertanyaan kritis tuh. Nah, saya nggak tahu yang nanya tuh thinking apa enggak itu ya kemarin. Nah, itu bagi saya itu pertanyaan kritis. Nah, kalau orang thinking mampu bertanya seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan kritis, berarti dia betul-betul membaca. Tapi kalau pertanyaannya recehan, kita lihat, oh ini betul-betul nggak membaca. Nah, menggunakan, atau dia nggak baca, tapi nanya aja gitu. Tapi pas kita ngeliat, ini pertanyaan recehan nih, nggak pertanyaannya thinking lah kayak gini. Karena tidak ada nuansa kritisnya di dalam. Nah, menggunakan atau membuat diagram, tabel, skema, mind map, alur, algoritma, struktur. Nah, itu salah satu cara belajarnya thinking. Nah, ini mirip sebenarnya nanti dengan thinking extrovert. Nah, meningkatkan minat belajar diberi rekognisi dari orang yang dihormati. Jadi, pengakuan dari orang yang dihormati. Nah, sekali lagi karena dia thinking, maka definisi dihormati itu bagi orang thinking adalah orang itu lebih pintar, orang itu jabatannya lebih tinggi dari dia, orang itu punya otoritas yang lebih tinggi dari dia, orang itu secara keilmuannya lebih dalam dari dia. Ini yang dimaksud di kepalanya orang thinking, orang yang dihormati. Jadi bisa jadi secara pendidikan mungkin lebih rendah dari dia, tapi dia melihat ada sisi lain yang dia tidak punya, yang ada pada orang itu tadi, maka orang itu dianggap dihormati sama dia. Nah, jadi jangan salah juga teman-teman mempersepsinya nanti. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu memberi dia rekognisi atau pengakuan, maka itu yang membuat dia semangat untuk belajar. Jadi itu yang menjadi motivasi kuat dalam proses belajar atau kalau pada orang dewasa dalam proses bekerja. Nah, kenapa pengakuan ini dibutuhkan? Karena ini memberi mereka validasi, memberi mereka istilah gini, tervalidasi. Oh, berarti kemampuanku sudah sampai di level itu, sehingga aku diberi pengakuan sama dia. Itu tervalidasi itu. Nah, atau mereka jadi punya kemampuan menetapkan standar yang lebih tinggi lagi nanti. Nah, dan itu memberikan mereka kepuasan tambahan. Nah, ketika prestasi mereka dikaitkan dengan penghargaan. Nah, tambahan lagi pengakuan tadi dianggap bersumber dari orang-orang yang berkompeten untuk menilai mereka. Itu juga salah satu orang yang dihormati. Jadi kalau dia misalkan spesialis jantung, tapi yang memberi rekognisi bukan dokter spesialis jantung, itu sama dia tidak dianggap rekognisi. Ya. Nah, karena tidak dianggap kompeten atau tidak sesuai dengan keahliannya dia. Nah, kalau ini dia dapatkan, itu mendorong dia untuk terus berusaha atau belajar lebih giat atau mencapai hasil yang lebih daripada yang mereka capai hari ini. Nah, ini saya kasih contoh untuk anak-anak itu, misalkan dia akan merasa termotivasi untuk belajar matematika dengan giat jika mereka mendapatkan pujian dari guru favoritnya dia. Nah, atau guru yang dia senangi. Nah, ini nanti jadi ada kemiripan sama gaya belajarnya orang feeling. Nah, itu bedanya rekognisi sama pujian. Ya, kalau pada orang feeling itu pujian dari guru yang dia senangin, guru favoritnya dia. Kalau orang thinking itu rekognisi, ya, pengakuan. Nah, makanya bahasanya tidak boleh lebay. Nah, karena bentuknya rekognisi. Kalau pujian itu bahasanya bisa lebay. Nah, pujian ini memberikan mereka rasa pencapaian yang lebih besar dan mendorong mereka untuk terus berusaha. Jadi itu eh, apa namanya poin-poin orang-orang yang dihormati itu seperti apa. Nah, itu teman-teman mesti tahu juga. Jadi nanti kenapa nggak mempan Pak rekognisinya dari orang tuanya? Padahal kan secara level orang tuanya lebih tinggi dari dia. Karena dia nggak menghormati orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak dia hormati? Berarti secara tahta orang tuanya mungkin dianggap di bawah dia, ya. Mungkin bodoh lah, ditanyai nggak pernah bisa jawab.
kalau ditanyai sesuatu selalu balasannya marah-marah. Jadi di kepalanya orang thinking, ini orang tuaku bodoh ini. Ngapain aku hormati orang bodoh ini? Nah, itu orang thinking itu begitu cara berpikir. Nah, clue diri mencari atau membangun tapak. Nah, ini buat teman-teman yang thinking atau buat teman-teman semuanya, ini nanti menjadi poin kita untuk membuat orang dewasa punya merasa tes Stephen ini manfaatnya besar. Saya suka kali mengobok-ngobok di bagian ini. Ya, jadi Anda kalau mau menunjukkan kehebatan konsep Stephen, masuklah di bagian clue diri. Itu orang itu akan takjub tuh. Contoh lah ya, saya pernah ada pengusaha santan kelapa, ya kan? Dia juga jadi PNS. Terus begitu saya lihat foto-foto dia dengan bangganya memamerkan. Saya bilang, abang nih bang, 10 tahun lagi usaha abang nanti gini-gini aja. Saya tanya, abang udah berapa lama usaha ini? Udah 5 tahun kata dia. Nah 10 tahun lagi saya yakin gini-gini aja nanti. Nah, ya kan? Kenapa gitu kata dia? Karena nggak ada tapaknya saya bilang. Tapaknya usaha abang ini nggak clear, nggak jelas. Nah, akhirnya dia penasaran nanya, apa itu tapak? Nah, nggak lama setelah itu dia bikin kantor, dia bikin meja, nah dia bikin ruangan sendiri. Nah, bagi orang thinking itu perlu, ya dia punya tapak otoritas. Jadi tapak di sini itu kalau ini karena dikaitkan sama orang thinking introvert, tapak yang bisa menekuni spesialisasinya. Nah, saya di sini buat tapak itu kantor, jabatan, pendidikan, sertifikasi, penghargaan, piagam, nilai yang bagus. Itu dianggap sama orang thinking itu tapak. Jadi, kalau dia mendapatkan itu dulu, itu menjadi tapak. Menjadi tapak. Ya, ibarat kita bangun rumah nih, bangun rumah, kan ada tapaknya dulu. Nah, maka biasanya orang thinking introvert fokus membangun itunya dulu. Sehingga baru dia dianggap spesialis, baru dia dianggap ahli, baru dia bisa membangun rumahnya. Jadi clear dulu tapaknya. Makanya nggak usah heran kalau orang thinking itu sibuk belajar dulu. Kayak promotor-promotor Stephen yang thinking itu, pendekatannya memang akan seperti itu. Dia sibuk belajar dulu. Nah, kita ngelihatnya kok nggak action-action nih orang. Ya, itu bagian dalam rangka dia membangun tapak. Ya, sehingga nanti dia bisa menjadi ahli di sini. Nah, di sini definisi textbooknya itu tadi definisi saya ya. Definisi textbooknya mereka mencari dan membangun dasar yang kuat untuk menguasai bidang spesialisasi mereka dengan cara yang sangat analitis dan sistematis. Jadi pertama mereka melakukan penelitian yang dalam, mengidentifikasi. Jadi penelitian yang dalam tuh kalau kita kaitkan sama promotor Stephen, mereka membaca dulu semua sumber-sumber rujukan, ya. Jadi semua sumber itu harus dibaca, harus dipelajari dulu. Nah, baru nanti mereka mengidentifikasi nih. Nah, spesifikasi kalau mereka fokus ya, keterampilan apa yang diperlukan. Baru mereka nanti menyusun rencana terstruktur. Oke, sudah dapat nih ilmunya, sudah teridentifikasi nih apa-apa aja yang difokuskan dulu untuk di tahap awal. Baru nanti mereka nyusun rencana-rencananya, dibikin terstruktur. Baru nanti mereka menerapkan pemahaman yang mereka ketahui tadi dalam bentuk praktek. Barulah nanti PD itu mengambil sesi tes Stephen. Nah, setelah itu nanti mereka mengevaluasi. Nah, dari setiap kegiatan mereka, nah serta nanti disesuaikan dengan mengevaluasi serta menyesuaikan pendekatan tersebut berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kita sebagai orang tua nih, begitu kita dapatkan ini kita kayak dapat sinyal, wah ini bisa nih, ini bisa berhasil. Nah, apa contohnya? Seorang anak yang tertarik pada robotika, mereka membuat proyek robotik sederhana di rumah. Nah, setelah itu mereka mengikuti kompetisi robotika untuk mengaplikasikan kemampuan mereka tadi, pemahaman mereka tadi. Nah, itu berarti anak ini sudah punya jalur keberhasilannya, atau kita sebagai orang tua sudah dapat sinyal ini udah bisa nih diarahkan untuk menjadi lebih serius, ya. Atau kalau dia nggak ngerti, kita yang mendesain seperti itu. Lihat anak ini senang bongkar-bongkar robot.
senang membuat proyek-proyek berhubungan dengan robot. Ketika ada kompetisi atau olimpiade, kita daftarkan dia. Dan dia senang, tertantang. Nah, setelah didaftarkan dia menang, dia terus nanti dia membuat lagi proyek-proyek baru. Nah, ini indikator anak ini sudah punya clue diri keberhasilan. Nah, kata kuncinya tapak ya. Tapaknya dibangun dulu, baru dia bisa berjalan. Nah, mencari tahta. Sekarang kita bahas tertantang mencari tahta atau mendapatkan pengakuan ketika ada. Nah, karena dia introvert, ada tambahannya di situ. Ketika ada yang merendahkannya dari orang lain. Nah, kalau semalam saya bahas sensing introvert, ketika ada kesulitan-kesulitan yang dari orang sekitar kan. Nah, misalkan orang tuanya sakit parah, nah itu membuat dia tertantang untuk mencari duit pada orang sensing. Nah, kalau ini tantangannya datang dari mana? Ketika ada orang yang lebih hebat dari dia, atau orang itu merendahkan dia, atau ada saudaranya yang lebih hebat di bidang itu, nanti dia mencari bidang yang lain. Nah, dia mencari tahta atau kemenangannya di tempat yang lain. Dan dia tidak ingin bersaing dengan orang yang sama di bidang yang itu, atau saudaranya yang sama. Nah, jadi misalkan saudaranya udah hebat menjadi seorang dokter, dia udah ngukur diri nih. Ini kalau aku ngejar jadi dokter juga, kayaknya nggak sanggup nih. Nah, dia mencari tahta di tempat yang lain karena tertrigger saudaranya hebat di situ. Nah, itu definisi dari tertarik untuk mencari tahta. Jadi karena disepelekan, mungkin karena tertantang, ya itu kaitannya sama introvert yang ada pada thinkingnya. Nah, kita masuk ke paradoks. Nah, ini yang seru nih paradoks ini. Dari sini banyak banget bisa menjawab lah beberapa pertanyaan-pertanyaan orang thinking, kenapa begini, kenapa begini. Oke, pertama kita bahas sangat logis. Ini paradoks ini kalau teman-teman baca di buku Pancarona sama di e-book Stephen Personality, itu pun tidak ada penjelasan yang lengkap ya. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu susah sih. Nah, sangat logis namun jika mentok malah bergantung pada faktor X. Jadi mudahnya begini, orang thinking ini apa-apa dilogikakan. Nah, saking logisnya dia, ya ini di sini tetapi anehnya makhluk yang paling logis ini secara tanpa sadar, jika sudah sampai pada titik tidak mampu menjangkau logikanya, mereka malah kemudian bergantung pada faktor X, pada faktor yang nggak logis, ya. Nah, contohnya apa? Pada faktor yang nggak logis, pada faktor keberuntungan, ramalan, dan sejenis hal-hal yang nggak logis lainnya. Atau bisa jadi gini, apa namanya, tebak-tebak buah manggis, ya kayak gitu kan, tebak buah kancing. Nah, itu kan dianggap faktor-faktor yang nggak logis. Bisa datang karena memang dia sudah tidak mampu lagi berpikir logis. Inilah kenapa orang thinking itu mesti banyak baca, mesti banyak rujukan, supaya dia banyak dapat data. Kemampuan dia menganalisa banyak data itu membuat dia pikirannya itu nggak mentok. Nah, nanti Anda bedakan. Ini kalau pengalaman lihat di luar itu, ada orang yang dia bergantung pada faktor X karena betul-betul sudah berpikir habis. Tapi ada orang yang malas mikir. Nah, kita kan nggak tahu, ini orang malas mikir kah? Atau memang dia sudah betul-betul berpikir habis? Nah, ada orang tinggi karena dia malas mikir, malas menganalisa, makanya udahlah, pasrahkan aja sama keberuntungan. Nah, tapi yang kita bahas di sini yang betul-betul, ini yang kita bahas positif ya, yang betul-betul dia sudah berpikir matang-matang, tapi kok nggak dapet dia gitu kan. Bahkan juga gini, udahlah, nggak sanggup lagi aku memikirkannya. Akhirnya dia bergantung sama istrinya. Udahlah, istriku aja yang cari makan, istriku aja yang cari nafkah. Karena dia udah nggak tahu lagi jawabannya kayak apa. Itu juga termasuk faktor X loh. Kenapa? Dia tipikal orang yang bertanggung jawab. Kenapa tiba-tiba memberikan tanggung jawab nafkah tadi pada istrinya? Ya karena dia sudah tidak lagi mampu berpikir, mentok lah pikirannya. Nah, ini kalau saya ambil contoh ini, seorang anak yang biasanya mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memilih,
tiba-tiba memilih secara acak saat sedang bermain sebuah game atau menghadapi keputusan mendesak, mereka mengambilnya dengan cara ya udahlah ini aja yang mungkin menurut saya benar. Nah, karena dia udah nggak bisa mikir lagi. Nah, atau ini kalau dalam orang dewasa gini, dia buat proposal, nggak mampu lagi dia memikirkan dan menganalisa proposal ini, akhirnya dia mengandalkan perasaan atau penilaian cepat aja terhadap proposal tadi. Atau nggak dibaca proposalnya, tapi langsung bilang, oke ini udah bagus. Nah, itu Anda nggak usah percaya sama yang kayak gitu ya. Oke, Bapak udah baca belum? Bapak udah analisa belum? Karena tadi kan kita udah baca di awal. Orang itu kalau buat keputusan pasti hati-hati, ya. Yang prudent tadi. Nah, mengelola secara hebat namun namun penakut untuk keluar dari zonanya. Nah, tipe ini sangat terampil dalam mengelola hal-hal yang sudah mereka pahami. Nah, ini mesti jadi garis bawahi. Kalau pada sensing hal-hal yang sudah mereka alami. Kalau ini hal-hal yang sudah mereka pahami ya secara logikanya mereka dan mereka dapat menganalisanya secara logis juga. Nah, mereka unggul dalam membuat perencanaan dan strategi yang sistematis, namun ketika dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diprediksi, ya, ini mirip tadi sama yang di awal, tidak masuk akal atau penuh ketidakpastian, ya mungkin kayak COVID kemarin tuh, ya, mereka akan cenderung takut keluar dari zona nyaman. Nah, kecenderungan untuk menghindari resiko atau situasi yang tidak terukur seringkali membuat mereka tetap dalam zona nyaman, bahkan ketika ada peluang yang besar di luar zona tersebut. Jadi, ada penawaran, ini saya pernah dapat contoh clear banget nih. Ada pekerjaan yang peluangnya jauh lebih besar, gajinya 4 kali lipat lebih besar, jabatannya naik 2 level lebih tinggi dari jabatannya yang sekarang. Ditawarkan sama orang thinking ini, ditolak sama dia. Karena kenapa orang berani gaji dia 4 kali lipat dari gaji dia sekarang dan dinaikkan jabatannya dari dia sekarang? Karena orang udah yakin sama dia, udah percaya sama dia. Tapi orang thinking ini nggak mau keluar dari zona nyaman yang sudah ada. Dia menganggap itu sebagai sebuah ketidakpastian. Nah, itu yang disebut dia hebat, dia pintar, dia jago, tapi begitu ada peluang yang lebih besar, belum tentu dia berani mengambilnya. Yang disebut penakut, ya, takut keluar dari zonanya. Ini saya pernah dapat tuh, kasusnya begitu, ditolak sama dia, mentah-mentah. Saya bilang, ya Allah, dalam hati saya kok bodoh orang ini. Padahal kan orang thinking, harusnya pintar. Nah, begitu belajar Stephen, oh ini yang disebut paradoks. Yang disebut paradoks pada orang thinking. Nah, kalau kita tahu ini kan kenapa harus diwaspadai. Jadi kita harusnya dia analisa dulu. Penawaran tadi, peluang tadi, dicek and recheck dulu. Pakai kemampuan thinkingnya juga. Tapi belum apa-apa dia udah ditolak. Nah, itu tadi karena ini. Paradoksnya seperti itu. Nah, contohnya kalau pada anak-anak begini paradoksnya. Nah, ini saya dapat seorang anak yang selalu menyusun mainan atau buku-bukunya dengan urutan-urutan tertentu. Dan mereka merasa tidak nyaman jika ada yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi dia udah nyusun dengan teratur. Begitu di luar dari kebiasaan ini dia nyusun, dia merasa nggak nyaman. Nah, rasa nggak nyaman itu merusak emosinya, jadi temperamen atau jadi tantrum. Nah, kalau udah sampai tantrum, ini termasuk berlebihan. Ya. Tapi kalau sebatas hanya kesel sedikit aja, itu yang disebut rasa nggak nyaman dengan perubahan tadi. Jadi ada perubahan sedikit, udah langsung gelisah. Nah, contoh kayak COVID kemarin itu orang-orang thinking itu kalau nggak terbiasa, kalau nggak kuat-kuat mental tuh, udah pada down tuh. Nah, di sini juga saya masuk ini ya, ini pengalaman saya tadi dengan klien itu saya masuk ini. Jika ditawarkan peluang baru di luar dari bidang keahliannya mereka, ya, atau industri pekerjaannya berbeda, atau proyeknya berbeda, atau pendekatannya berbeda, tidak familiar sesuai dengan yang dia biasa kerjakan. Mereka mungkin merasa ragu dan menolak karena merasa tidak cukup data untuk menganalisa risikonya. Jadi ini ada irisan kesamaan dengan orang sensing. Jadi kalau orang sensing nggak mau nerima karena belum punya pengalaman. Kalau orang thinking ini karena nggak nyaman dengan perubahan-perubahan tadi. Ya.
Atau dia kalau di sini lebih difokuskan rasa nggak nyaman itu adalah pada ketidakpastiannya, ya, pada sesuatu yang tidak bisa dia prediksi. Maka kata kuncinya Anda kalau punya klien yang seperti ini nanti, Pak, coba dicek benar-benar peluang tadi secara mendalam. Nah, sampai Bapak punya kesimpulan, oke, ini pasti, oke, ini sangat bisa diprediksi. Kalau ini seandainya tidak terjadi atau nanti konsekuensinya saya di-cut 1 tahun, 2 tahun, apa yang saya persiapkan? Itu yang mesti yang Anda sarankan kepada klien tadi. Sehingga nanti mudah-mudahan dia menerima. Ya, tapi sekali lagi kalau ini lebih bagus ya peluangnya daripada yang ada. Kalau masih sama juga, mending nggak usah. Biasanya orang tinggi nggak mau tuh kalau masih levelnya masih sama. Jadi dia ditawarkan ke sebuah sekolah yang baru, tapi profesinya sama-sama jadi kepala sekolah. Gajinya mirip, itu jarang biasanya mau. Mungkin bisa kalau sekolahnya lebih bonafit, punya pride lebih tinggi dari sekolah dia yang lama, mungkin bisa. Nah, para berikutnya, orangnya mandiri, tapi dia menyimpan rahasia atau masking. Nah, ini maskingnya ini, dia bisa bertopeng seolah-olah menjadi seperti orang lain. Mungkin definisinya bisa seperti itu ya, tapi saya fokusnya di sini, maskingnya ini seolah-olah dia mampu gitu. Nah, di balik kemandiriannya, dia pandai menyimpan rahasia atau topeng agar orang tahu dia mampu berjuang sendiri. Jadi topengnya itu untuk menutupin kesulitan-kesulitan yang dia alami, ya. Nah, ada kecenderungan menyimpan rahasia atau menyembunyikan kesulitan agar terlihat kuat dan mampu berjuang sendiri. Kenapa? Sekali lagi orang tinggi kan menang kalah. Dia ngerasa kayaknya kalau orang tahu kesulitannya dia anggap sebuah kekalahan gitu ya. Jadi mereka pandai memakai topeng kemandirian. Jadi topeng kemandirian yang dia pakai untuk menjaga citra mereka sebagai orang yang sangat mandiri, sangat logis, sangat tidak butuh bantuan orang lain, ya. Nah, itu yang dia jaga. Image itu yang dia jaga dengan topeng tadi. Namun, nah ini paradoksnya, di balik sikap ini mereka juga bisa merasa kesulitan atau sangat terbebani. Jadi meskipun mereka jarang menunjukkan hal tersebut di hadapan orang lain. Jadi Anda nanti ketemu tiba-tiba dia punya masalah berat aja, tiba-tiba cerai aja. Nah, baru Anda kaget-kaget. Selama ini dia ceria-ceria aja. Kok udah tiba-tiba ceria gitu. Nah, nggak tahu Anda kalau selama ini dia pakai topeng. Jadi kalau ada anekdot saya, kayaknya itu untuk orang thinking yang pas. Kalau ada orang yang bisa tersenyum, eh, bahagia di depan orang lain, dan sebenarnya dia sedang menyembunyikan penderitaannya, itu pas itu untuk orang thinking. Ya, kalau tipe yang lain mungkin agak sulit dia menyembunyikan. Jadi contoh nih, misalkan saat menghadapi tekanan di rumah atau di sekolah, seorang anak yang thinking ini tidak akan mengungkapkan kekhawatirannya dia kepada orang tuanya atau gurunya. Takut dianggap dia anak yang alah cemen gitu aja, masa nangis, gampangnya kan gitu tuh. Makanya pantang banget itu anak-anak thinking gitu. Nah, mereka akan menyimpan perasaannya dan berusaha tegar menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang lain. Ini saya punya pengalaman langsung nih sama istri, anaknya anaknya bosnya dari istri. Jadi ketika mobil kita di atas mobil truk, jadi mobil ini jalan ada di depan itu pohon sawit. Nah itu jadi ada pohon sawit yang udah batang daunnya turun, udah layu ya. Itu nabrak keningnya anak tadi, nabrak keningnya sampai ninggal itu durinya di keningnya. Tinggal durinya sama kayu, jadi batangnya itu tinggal segini panjangnya. Ya, saya lupa di kening atau ya di kening kayaknya. Nah sama orang tua dicabut. Dan itu saya bilang sama istri, tengoklah dia nggak akan nangis itu saya bilang. Mamanya yang itu udah, aduh no, gini. Nah kita satu mobil itu bilang, ih kok nggak nangis ya? Nah saya kan udah tahu ini kan topeng. Nah itulah kehebatan orang thinking saya bilang. Mampu dia menyembunyikan itu tadi.
Padahal dia udah ngerasa kesakitan banget sebenarnya. Nah, itu yang disebut topeng ya. Nah, untuk menyembunyikan inilah dia bertopeng, berperan dengan berbagai macam peran sesuai dengan lingkungan yang saat itu dia hadapin. Ya, makanya nanti kita akan melihat dia dengan berbagai macam topeng, berbagai macam warna topeng yang berbeda-beda. Nah, teman-teman baru tahu tuh pasti ya, topeng yang dimaksud seperti apa. Nah, sebenarnya dia agresif tapi ingin diladeni. Nah, diladeninya ini jadi kayak ada irisan, mungkin dengan feeling atau SE lah, sensing extrovert. Tapi diladenin ini kata kenapa dikasih quote ya, sebenarnya ingin diistimewakan. Ya. Dia agresif tapi ingin diladeni. Jadi ingin diladeni itu ingin diistimewakan. Nah, ini ada dua versi teman-teman. Kalau versi di buku Pancarona, ini kan kalau versi di sertifikat, dia agresif tapi ingin diladeni. Tapi kalau di buku versi Pancarona, agresif tapi ingin ditantang duluan. Nah, ini kan berbeda ya. Nah, kita bahas yang ini aja dulu. Nah, mereka agresif dalam pendekatannya, ya terutama dalam hal-hal yang logis dan teknis ya. Artinya mereka ingin nih mengambil peran. Namun di balik sikap yang tadi itu, ya sikap mandiri, tegas, ya itu sikapnya thinking tadi, mereka memiliki keinginan untuk dihargai dan diistimewakan atas kemampuan dan pencapaian mereka. Jadi gampangnya gini, mereka kepengen menunjuk diri sebagai orang yang bisa, tapi mereka lebih senang itu kalau kita yang menunjuk, kita yang mengangkat. Nah, itu yang bagian dari ingin dihargai dan diistimewakan. Ya. Jadi dalam hatinya kepengen jadi ketua kelas, kepengen diangkat jadi ketua ini. Tapi di satu sisi paradoksnya itu tadi, mereka nggak mau mengajukan diri karena ingin mereka dianggap istimewa. Nah, karena kita anggap istimewa, jadi kita yang menunjuk mereka. Itu harapannya seperti itu. Itu paradoksnya seperti itu. Jadi mereka ingin diladeni dalam arti mendapatkan pengakuan khusus atau penghargaan yang sepadan dengan kontribusi mereka, meskipun tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Itu maksud daripada diladeni ya, ingin diistimewakan. Atau dalam keseharian, kalau contohnya pada anak-anak, misalkan di sini saya buat, seorang anak thinking merasa kecewa jika guru memberikan pujian yang sama kepada semua siswa. Nah, semua murid-murid ibu di kelas ini pintar-pintar, cerdas-cerdas, soleh-soleh. Itu kan generalis banget, sama. Nah, pada tipe orang tinggi itu nggak suka yang kayak gitu. Nah, mereka merasa udah berefort, udah bekerja lebih. Nah, harusnya mereka diistimewakan. Ya, jadi harapannya begini, anak-anak ibu semua di kelas ini pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi dari semua yang pintar ini ada yang paling pintar, yaitu si Anu. Nah, itulah harapannya dia. Nah, ingin diperlakukan seperti itu. Nah, ketika mereka punya prestasi, itu ngotot itu, pengen dibuat penghargaan untuk mereka. Nah, itu selalu yang, kalau ketemu selalu yang ditagih itu, selalu yang ditagih itu. Nah, itu yang disebut ingin diistimewakan. Dalam bentuk apa istimewanya? Ya, sekali lagi, karena dia thinking dalam bentuk pengakuan-pengakuan, piagam-piagam, ya, mengadili secara hitam putih tapi mudah diprovokasi. Thinking seringkali memandang dunia secara hitam putih, membuat keputusan yang jelas berdasarkan logika dan fakta, namun di balik itu mereka juga bisa menjadi mudah diprovokasi. Nah, cara memprovokasi orang thinking, ya, itu adalah dengan mempertanyakan logikanya mereka, dengan mempertanyakan cara berpikir mereka, dengan mempertanyakan prinsip-prinsip mereka. Atau kita ulas atau kita bahas apa-apa yang mereka sudah langgar. Nah, itu cara memprovokasinya begitu. Nah, orang thinking itu mudah diprovokasi seperti itu. Contohnya sederhananya kita bilang, ih,
Kau dibilang bodoh loh sama dia. Kau tuh dibilang nggak mampu loh. Nah, itu orang thinking gampang tuh diprovokasi seperti itu. Meskipun dia dikenal sangat rasional, ya, mereka bisa bereaksi keras dan sangat emosional. Nah, ketika diprovokasi seperti tadi, jika mereka merasa bahwa pandangan mereka lebih logis atau mereka menganggap mereka lebih hebat, sehingga mereka pantas untuk dihormati. Nah, ini orang-orang thinking seperti ini gampang kita provokasi. Jadi meskipun mereka tampak kuat, tampak tegas, tapi di sisi yang itu mereka paling rentan, ya. Nah, ini yang kadang bisa jadi sumber inner child-nya orang thinking, ya. Sehingga mereka bisa mengingat itu peristiwa-peristiwa penghinaan seperti itu atau provokasi seperti itu. Nah, kalau pada anak-anak nih, nah ini yang seringkali orang tua keluhkan. Ini saya jadikan contoh nih, karena saya ada banyak pengalaman. Anak thinkingnya akan marah ketika teman-temannya tidak mengikuti aturan permainan yang sudah ditetapkan atau yang sudah mereka buat bersama. Nah, meskipun di awal mereka sangat tenang, sangat rasional bermainnya. Nah, tapi begitu ada yang melanggar aturan, tidak sesuai dengan kesepakatan, dia keluar tantrumnya, keluar marahnya. Nah, dia terprovokasi di situ. Nah, jadi nanti orang tua suka bilang gini, anak saya ini Pak temperamen. Kan hasilnya thinking kan? Nah, jangan-jangan dia insting atau jangan-jangan dia emosional seperti orang feeling. Nah, dengan paham ini, nanti teman-teman bilang, Bu, kenapa dia temperamental? Apa yang men-trigger dia marah? Nah, karena dia thinking, kita bisa langsung kasih pilihan. Mungkin nggak ada peraturan-peraturan yang dilanggar ketika bermain? Ada nggak ini? Nah, coba ibu tanya dulu sama anaknya. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Nah, inilah paradoksnya orang. Nah, jeli dan objektif namun terkadang gagal melihat menangkap kontekstualitas gambar besarnya. Kok nggak nangkap gitu gambaran besarnya itu ini loh gitu. Kenapa yang dibahas tuh yang ini gitu. Nah, pada tipe thinking ada keseimbangan antara kejelian dalam melihat detail dan keterbatasan. Jadi dia sangat hebat dalam melihat detail, tapi dia punya keterbatasan dalam memahami konteks yang lebih besar, konteks yang lebih luas. Yang ini bisa dipahami sama orang kanan biasanya, atau orang intuitif. Mereka sangat mahir dalam analisa logis dan objektif, serta mampu melihat elemen-elemen kecil yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Jadi yang tidak terlihat sama kita, sama mereka terlihat. Namun ketika dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks atau yang abstrak, mereka seringkali kesulitan dalam menangkap gambaran besar atau kontekstualnya. Nah, atau kontekstual berdasarkan emosional di balik hal tersebut. Jadi hal-hal yang bersifat gambaran besar atau kontekstual emosional kurang bisa menangkapnya. Nah, kelemahan ini membuat tipe thinking ini bisa terlihat terlalu fokus pada hal-hal kecil tersebut dan gagal memahami dinamika kelompok, dinamika masyarakat, dinamika kepentingan yang lebih luas. Maka orang thinking ini tantangannya tuh di level kekitaan sulit, ya. Nah, yang sebenarnya bisa memberikan makna yang lebih dalam terhadap keputusan atau tindakan mereka. Kita fokusnya bagaimana melihat yang besar, yang si thinking ini fokusnya pada aturan. Kami nggak mau ikut kalau rekening banknya masih atas nama Solver Ferry. Padahal itu masalah teknis gitu. Oh, ini yang dimaksud ya orang thinking itu nggak mampu melihat kontekstual yang lebih besar. Pada kepentingan yang lebih besar tidak mampu karena sibuknya pada hal-hal yang detail tadi, aturan-aturan yang mesti disepakati. Ya, karena saya dibilang gitu, saya thinking lempeng aja saya jawab, ya udah. Kalau gitu saya pulang dulu ke Medan, saya bikin rekening. Nanti aja kita deklarasinya. Kok langsung kaget. Nah, itu kontekstual yang besar nggak bisa dilihat. Nah, itu yang disebut ketidakmampuan melihat kepentingan yang lebih besar karena terlalu sibuk melihat aturan-aturan yang perintilan. Nah, menjadi mesin profit, nah ini terakhir ya. Menjadi mesin profit yang mahir namun sering terjebak oleh hal-hal sepele. Nah, contoh yang tadi juga bisa masuk ke sini. Hal-hal sepele dibahas gitu, padahal dia tidak terlalu kontekstual. Sangat mahir dalam mengelola tugas-tugas teknis dan menghasilkan keuntungan dari situasi yang mereka hadapi.
baik di dunia kerja, proyek, atau kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat logis dan sistematis untuk mencapai tujuan. Namun kelemahan mereka cenderung terjebak pada hal-hal sepele, ya, pada aturan. Nah, makanya banyak sekali hal-hal yang gini gampangnya. Kalau ada sesuatu yang baru, yang ini punya kepentingan demi masyarakat besar, orang thinking itu tidak melihat itunya. Yang dia lihat adalah ada nggak aturan untuk itu gitu. Nah, akhirnya yang dibahas itu. Contohnya lah kayak dulu awal-awal Gojek. Gojek itu muncul baru, tidak ada regulasi yang mengatur tentang bisnis seperti itu kan. Akhirnya Nadiem Makarim dipanggil. Nah, setelah dipanggil, dibahas, barulah dibuat regulasi tentang bisnis Gojek. Nah, itu pada thinking yang bagus. Tapi kalau pada thinking yang negatif, bisa jadi karena tidak ada regulasinya, maka bisa jadi Gojek ini ditutup. Hanya perkara regulasinya belum ada. Jadi ditutup dulu nih. Padahal ini udah jalan. Ini sudah punya banyak kepentingan orang yang sudah berharap pada bisnis itu. Tapi kalau dia berpikir pada tahapan regulasinya aja yang diutamakan, ini yang disebut menjadi mesin profit yang mahir, tapi sering terjebak hal-hal sepele. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.